Halo guys, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin, 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 amin. Bentar, bentar, bentar. Muka saya belum kelihatan, guys. Tiga, dua, satu. Dadah! Hai semuanya, welcome back di acara observasi, obrolan seru memotivasi. Kenapa observasi? Karena kita hari ini pengen mengobserv sesuatu ya teman-teman ya, bukan BBKT ya. Dan hari ini teman-teman saya doakan teman-teman dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang luar biasa, banyak rezekinya, berlimpah rezekinya dan nanti bagi-bagi ke saya ya, sama bagi-bagi ke pembicara kita hari ini asik. Teman-teman, senang banget ya di hari Selasa pagi ini jam 10 pagi kita semua bisa berkumpul di Facebook ini ya untuk sama-sama mengobserv ya mengobserv sebuah fenomena asik. Fenomena yang luar biasa ya yang bisa kita eh, gali, yang bisa kita pelajari, yang bisa kemudian kita coba eksekusi juga sehingga bisa mendatangkan kebaikan bagi diri kita semua dan juga bagi pembicara khususnya tentunya ya teman-teman ya. Nah, wah di sini udah rame banget nih. Sak Garut-Garutnya nih datang nih Mbak Wilda ya kan. Ayu Gen udah banyak mas udah merapat ya kan. Kang Roji udah datang, Rose ya, Mikatul ya. Madura hadir tuh ya. Siapa lagi tuh? BSD hadir, Poncap hadir. Poncap itu di mana ya? Poncap itu Poncap Pekan Olahraga Nasional cabang hadir ya. Bekasi hadir ya. GCT hadir. Waduh, itu GCT apa tuh? Garut Garut Community Team. Garut Cipatim. Apa sih gimana tuh GCT ya? Kita yang hadir. Intinya udah mulai rame nih teman-teman ya. Dan hari ini tentunya kita datang sini karena kita pengen belajar dari pembicara kita sesuatu hal yang luar biasa. Ya, yang kita ketahui bahwa hari ini kita pengen belajar tentang bagaimana kita bisa mendapatkan strategi untuk yang namanya kita menghidupkan tim dan juga membuat FYP itu closingan itu banyak. Ya, singkat cerita, sedikit flashback, kenapa hari ini kita mengundang Tesipa, pembicara kita, karena kemarin Pak Yohanes ada bilang saya gini, bro, undang Tesipa untuk bikin acara di observasi, kosong kan? Kosong Pak Yo. Eh, Mau bahas apa yo? Itu kan kemarin kan Tesipa sama timnya tuh luar biasa ya. Mereka bisa bersinergi luar biasa. Bisa rame terus acara FYP setiap kali bikin acara FYP. Dan juga closingan tuh bertubi-tubi di setiap acara FYP di Kota Garut dan kota-kota di mana ada Tesipanya. Ya kan? Makanya Pak Yohanes meminta tolong kepada Tesipa untuk apa? Untuk bersedia untuk berbagi kepada kita semua. Nah hari ini kita sangat beruntung sekali karena Tesipa bersedia untuk datang, bersedia untuk berbagi kepada kita. Nah, tugas kita adalah apa? Adalah untuk duduk diam belajar, mendengarkan, mencatat, dan sebisa mungkin nanti kita mempraktekkan apa yang sudah dibagikan. Kayak gitu ya. Nah, ini kita sudah hadir Tesipanya di sini ya udah muncul ya. Ketutupan sama notes teh. Mohon maaf, mohon maaf. Ketutupan sama catatanku. Halo Tesipa, apa kabar? Nih bentar ya, aku bisa jadikan kayak Tesipa co-host dulu ya, biar bisa. Halo Kak Tony, kumaha damang? Damang Dragon, kok Tesipa, apa kabar teh? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa Iya, ya. Allah. Seneng banget Tesipa bisa hadir di sini Iya Tesipa. nih Boleh bisa apa nih sapa-sapa dulu saya? nih member-member MC ini Tesipa yang udah merapat nih. Masya Allah. Selamat pagi, semangat pagi nih untuk teman-teman milioner semua yang hadir di acara observasi kita kali ini. Asik. Saya doakan nih teman-teman yang hadir semakin sehat, berkelimpahan rezeki dan kebahagiaan. Amin. Luar Amin, biasa amin, ya. amin, amin, amin. Masya Allah. Dan apapun nanti yang saya sharingkan mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya untuk perkembangan bisnis teman-teman semua di MCI ya. Semakin Amin. tumbuh lagi, semakin berkembang lagi, semakin cepat untuk naik peringkat lagi. Amin, 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 amin. Amin. Siap. Nah, ini teman-teman yang udah siap untuk belajar, boleh dong komen siap di kolom komentar ya. Oh, ini rame loh teh, ada dari Palembang loh hadir loh. Palembang Mantap, mantap hadir. nih. Ya, ya Garut sih nggak bisa diituin lagi deh nih timnya bener-bener sinergi itu kuat banget tuh. Winnie Agustina hadir. Namamu kayak nama mamaku ya, mamaku Henny, Anda Winnie. Jangan-jangan Anda adiknya mamaku, ya. Garut, Cipak selalu menginspirasi katanya. Wah, Masya Allah. mantap, mantap. Tangerang hadir ya. Tadi malah gitu, Temanggung kalau nggak salah.
Oke, ya teman-teman ya demi menghemat waktu, teman-teman juga pasti udah nggak sabar nih pengen belajar dari Tesipa ya. Kita hari ini sesinya seperti podcast teman-teman, kita tanya jawab yang ngobrol-ngobrol santai sama Tesipa. Tapi yang pasti apa yang disampaikan Tesipa itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Saya juga hari Amin. ini ngundang teman-teman untuk sama-sama seperti saya yang merendahkan hati untuk mau belajar. Karena orang-orang yang mau belajar itu kita perlu meletakkan teko kita di bawah, gelas kita di bawah teko yang sedang ingin mengisi air gitu. Dan jangan lupa dibuka tutup gelasnya. Oke, Teh, apa kabar Teh? Luar biasa awesome nih. Mimpi apa nih saya? Aduh, Kak Tony, terima kasih nih. Ya Allah, terima kasih. Saya apa dengan suatu kehormatan buat saya bisa hadir di acara seru nih setiap Selasa nih luar biasa, Kak Tony. Suatu Justru kami yang kehormatan. terima kasih nih, Terima beruntung kasih sekali banyak nih. nih, Kak Tony. Aduh, luar biasa. Ya, ya, ya. Teh sih Pak, Ya, Kak kita Tony. langsung masuk aja ya, kita langsung tanya jawab aja ya. Boleh ya? Boleh kok. Teh sih Pak ini kan sering banget nih bikin acara FYP ya, dan itu selalu ramai dan hasilnya wow. Gitu. Boleh cerita dulu gak Teh sih Pak? Apa sih yang bikin Tesipa itu ya selalu bersemangat bikin acara FYP dan training. Sumber energi itu dari mana Tesipa? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah, Kak Tony. Sejauh ini FYP Garut memang selalu luber. Bahkan Hmm. kemarin luar biasa sampai nambah terus kursi karena kapasitas ruangan cuma 100. Ternyata luber banyak yang hadir. Yang menjadi sumber semangat tentunya adalah wajah-wajah mitra-mitra saya, Kak Tony. Asik. Partner-partner hebat saya, apalagi Kak Tony yang closing di tempat tuh ya. Itu kalau saya sudah bayangkan ketika closing nih teh di tempat itu saya lihat wajah mereka yang bahagia dengan mata berbinar-binar itu seperti chargeran buat saya kok. Oh. Seperti casan itu yang bikin saya semangat dan alhamdulillah selama ini itulah yang jadi sumber motivasi saya terus apa adakan acara gitu. Wajah-wajah mereka, pater-pater hebat saya, Kotoni, yang closing di tempat itu yang luar biasa. Nggak bisa dibayar pakai apapun, Kotoni, pokoknya. Hmm, hmm, hmm. Itu. Nah, itu kan kalau kalau itu kan setelah berjalan tuh Tesipa tuh ya Ya. wajah bahagia mereka gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau misalkan waktu awal-awal nih, awal-awal pengen bikin FYP, ada Mm-mm. gak sih mungkin ketakutan atau keraguan atau apa yang challenging waktu pertama kali Tesipa mau bikin? Karena kan pasti teman-teman di sini juga, aku sih juga pengen sih bikin FYP, tapi gitu loh. Gimana, gimana, gimana? Tuh, Kak Tony. Saya mau ini dulu, saya bilangnya dulu, saya sotoy dulu, Kak Tony, mohon maaf ya. Waktu Oke. pertama dulu PSN adain acara PIP dan training. PIP ya. Mm-mm. Itu sotoynya saya, karena dulu belum tahu dengan jelas tujuan dari PIP training itu apa. Banyak sih, banyak peserta yang hadir. Tapi kebanyakan semua adalah member. Otomatis nggak ada closingan di sana. Nah, ini makanya pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan tahu tujuan jelas diadakannya FYP. Hmm. FYP ya itu Kak Tony banyak yang datang tapi closingan nggak ada. Itu challenge di awalnya ya. Iya, di awalnya gitu sotoy saya Kotoni. Jujur ini saya apa mohon maaf nih kepada Hmm. PSN, tapi luar biasa nih saya juga apresiasi kepada PSN dan divisi Mais yang selalu memikirkan apalagi nih gimana lagi sampai ada FYP ini terbentuk gitu. Ini aduh FYP ini kalau menurut saya ya Kotoni seperti jawaban doa gitu selama ini. Gimana lagi saya harus minta bantu tim, gimana lagi cara bantu tim dan akhirnya terbentuklah acara ini gitu yang luar biasa. Ini keren banget menurut saya. Ya, saya apresiasi luar biasa untuk kerja keras divisi Mais PSN terutama Oke. ini keren banget Kak Tony. Karena inilah hasilnya gitu. Setelah saya tahu tujuan yang jelas dari FYP itu yang datang sekarang malah 90% calon member. Gitu. Luar biasa kita tepuk tangan dulu dong guys ya. Jadi tujuan yang tes yang sadari itu apa tujuannya apa sih FYP itu? Ya, FYP? FYP itu tujuan yang saya tahu sekarang gitu adalah cara bagaimana di sana acara yang dibuat difasilitasi PSN untuk membantu mitra-mitra kita, donen-donen kita untuk membantu menjalankan bisnis, kemudian untuk membantu mereka juga apa dapat closingan dan membangun bisnis jaringannya, Kak Tony. Itu yang saya pahami sekarang.
Itu Betul, jadi teman-teman. catatan gitu buat saya. Jadi Ya. di sanalah saya bekerja nanti gitu, Pak Tony. Oke, ntar kita akan gali nih teman-teman ini gimana caranya nih ya untuk kemudian dari kesadaran tadi terus berubah menjadi prospekan yang hadir di FYP dan 90% teman-teman non-member ya. Keren, keren, keren. Teh, jadi kan awalnya kan bikin FYP yang datang kebanyakan member ya. Mm-mm. Nah, terus sekarang ini kan kelihatan banget nih timnya Tesipa kan solid banget nih ya. Masya Allah, Nggak cuma Alhamdulillah. aktif tapi juga pada semangat nih untuk ngajakin orang baru sekarang. Nah itu Mm-mm. ngebangunnya gimana teh dari yang datangnya cuma prospek apa member-member doang, terus sekarang bisa ngebangun semangat mereka untuk bisa kemudian ngajakin orang tuh gimana? Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya, Ko Tony. Mm-mm. Ini yang saya bangun. Ada dua hal yang saya bangun di tim saya gitu. Yang pertama, Ko Tony adalah rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Oke. Walaupun saya tahu nih, di jaringan saya kan sudah banyak juga leader yang sudah Mm-mm. punya apa namanya itu istilahnya grup masing-masing. Mm-mm. Ya, Kak Tony. Saya Mm-mm. selalu ibaratkan seperti rumah yang kita ada kepala keluarga dan ada anak-anak di sana. Yang mungkin anak-anaknya sudah berkeluarga juga gitu. Mm-mm. Nah, ini yang harus jadi catatan, Kak Tony. Ada namanya cross lining di sana, betul? Betul. Antar course lining itu saya selalu tekankan. Kita harus saling menghormati, menghargai, saling support, terus menjaga kode etik juga. Bukan berarti kita harus saling musuh-musuhan, saling menjatuhkan, saling sikut-sikutan, apalagi saling ambek-ambekan, marah-marahan. Dan Mm. justru acara luar biasa ini kita bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk crosslining bisa bergabung menjadi satu gitu, Kak Tony. Kita kerja bareng di sini, kerja sama bareng gitu untuk bisa mensukseskan acara gitu yang dibuat oleh PSN ini. Di sini kita bisa maksimalkan potensi yang kita miliki ya untuk Mm. membuat acara ini berhasil. Dan yang kedua, ini yang kedua, tadi rasa kekeluargaan yang Keluargaan. sangat tinggi. Yang kedua adalah rasa memiliki bisnis ini, Nah Kotoni. ini ya bener rasa memiliki bisnis ini ya. Ya, betul, Kotoni. Jadi saya selalu tanamkan gitu, kalau ini adalah bisnis kita sendiri yang harus kita perjuangkan gitu, Ko Tony. Mereka harus menganggap ini bisnis sangat penting untuk mereka gitu. Dan ketika mereka sudah menganggap bahwa bisnis MCI penting gitu, Ko Tony, jadi mereka akan sangat luar biasa menjalankan FYP gitu. Dengan rasa Mhm. kepemilikan seperti acara EPP juga kalau mereka selalu menganggap ini adalah apa bagian dari mereka itu mereka seperti punya acara hajat sendiri gitu kak Tony Mhm. gitu jadi nggak selalu oh ini acaranya Tesipan nih acaranya MCI ini acara MCI jadi rasa pemilikan acaranya itu sangat tinggi kak Tony begitu Nah gitu itu kalau misalkan untuk bisa melahirkan rasa kepemilikannya gimana teh? ya rasa kepemilikan apa namanya tuh MCI-nya gitu ya bisnis MCI Heeh, heeh, heeh. ya Apa yang Teh Sipa misalkan mungkin pas acara sebelum FYP Teh Sipa briefing kah atau gimana kah atau sebelum FYP tuh grup meeting itu gimana tuh Teh? ya oke pasti ada kak Tony saya sering ngobrol dengan teman-teman terutama ya panitia inti yang tidak akan saya bubarkan. Asik. Panitia seumur hidup. Jadi Amin. luar biasa gitu. Nanti nurun ke anak-anak ya. Itu benar kok Tony. Jadi warisan. Ya, saya selalu tekankan di sana bahwa mereka adalah calon-calon orang-orang hebat yang nantinya pun akan ada di posisi saya gitu. Jadi mereka akan ada di posisi saya dan mereka pun suatu saat nanti akan mengadakan acara seperti ini, menjadi penanggung jawab. Kenapa mereka harus terlibat aktif gitu di sana? Agar mereka ketika sudah ada di posisi saya, mereka nggak akan apa istilahnya tuh nggak akan kaget lagi kok Tony. Udah Hmm. biasa gitu ya dengan sistem dan segala macam hal yang dilakukan seperti biasanya kita adakan acara gitu kok Tony. Jadi saya selalu dan itu juga jadi motivasi loh buat mereka kok Tony. Oh iya Hmm. ya, suatu saat saya akan jadi seperti Tesipa. Bagaimana caranya nih? Saya harus belajar berarti sekarang gitu kok Tony. Hmm. Mungkin. Nah, ada nggak tim yang pasif gitu, Teh Sipa? Maksudnya pasif udah dikasih tahu yuk kita tuh FYP tuh
acaranya tuh buat ngundang prospek baru nih, buat kamu bisa Nah, betul. closingan nih gitu kan. Jadi mereka masih males ngajakin prospek, ngajakin member aja males, ngajakin prospek apalagi gitu kan. Nah biasanya kalau Tesipa tuh ketemu tim yang seperti itu, Tesipa tuh apa yang Tesipa lakukan buat orang tersebut? Oke, terima kasih juga nih, keren. Ya, Pak Tony, Kak Tony biasanya kayak kalau saya ketemu dengan orang yang seperti itu, istilahnya bobo jelek ya, pasif gitu ya. Oh bobo jelek, bentar 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 bentar. Ini bukan bobo cantik ya? Bobo jelek kok, bobo Oh jelek iya, bobo kok. sama jelek lah itu ya, orang kagak Iya, aktif ya. iya. Yang bobo jelek kayak gitu, biasanya sih kalau saya tetap menjalin hubungan baik, Heeh. apapun informasi terbaru tetap saya sampaikan kepada mereka. Karena itu sudah hak mereka dan ini tanggung jawab saya. Seperti Heeh. ada acara pun tetap saya informasikan nih. Ada acara misalnya nanti nih bulan Agustus, saya tetap informasikan. Tetapi yang jadi catatan ini, Kotoni. Apa tuh? Ya, ketika saya apa namanya tuh menginformasikan acara dan responnya pun ya ada yang positif, ada yang bagus, ada yang tidak. Saya akan memilih untuk tidak terlalu memusingkan itu. Tidak membuat itu menjadi seperti aduh gimana lagi ya? Gimana lagi ya gitu. Apalagi dibawa baper ya. Karena Ah, kadang loh, Kak Tony, kita punya energi yang besar, besar sekali nih. Setiap orang saya percaya memiliki energi yang sangat besar dan setiap orang juga punya keluluasaan untuk memakai energi ini mau dipakai apa? hmm, Apakah mau terus mikirin bagaimana caranya ngebangunin member yang bobot jelek tadi sampai apa resikonya rugi waktu, tenaga, pikiran gitu Kak Tony ya? ya, Tambah nurunin lagi semangat. Nah, atau kita mau pakai nih energi yang besar ini untuk bantuin tim yang masih on fire, yang masih semangat gitu, Kak Tony. Kalau saya sih pilih yang nomor dua, Kak Tony. Biar ya, hasilnya lebih maksimal gitu. ya. Gitu. Ini Jadi ini bukan, menarik. Ini tadi menarik sih kata-kata Tesipa ya. Maksudnya kan yang biasa kita bilang bobo cantik ya teman-teman ya. Makanya member-member kita tuh kalau yang bobo itu agak susah dibangunin karena mereka masa aku bobo tetap cantik kok. Lanjut lanjut ya lanjut. Tadi gimana? ya gitu. Jadi saya eh, tidak akan memprioritaskan orang-orang yang bobok jelek di jaringan saya, tapi tetap Ya. apa haknya mereka tetap saya sampaikan gitu. Yang jadi prioritas utama adalah mereka yang masih aktif gitu, Kak Tony. Itu aja sih. Hmm, hmm, hmm. Nah, untuk yang bobo jelek ini, ya kan Tesipa tadi kan yang bilang tetap kasih informasi segala macam. Berarti sebenarnya ada ngundang juga kan mereka ke acara pertemuan Ada. gitu ya. Nah, Tesipa tuh punya jurus ngundang nggak yang mungkin beda, yang mungkin kayaknya ini saya yakin Tesipa pasti bisa bersinergi dengan tim begitu luar biasa sekarang ini karena ada trial dan error ya. Betul. Kira-kira nih ada gak teknik mengundang mengundang tim dulu lah, ya kan? Ya, Untuk hadir di pertemuan itu ada gak undangan atau skenario-nya gitu atau kata-kata khusus kah mantul. atau cara cara ngomongnya juga atau cara ketiknya juga gimana gitu kata sih. Iya, ada kok tadi ada. Ada jadi saya namakan ini ajakan dengan emosi gitu. Jadi ada emosi dan memiliki rasa gitu. Oh, Jadi pakai ajakan dengan emosi, adem dengan rasa, adem sari ya, ajakan dengan emosi, sari nggak masuk ya, adem aja. Oke, silakan teh. ya gitu Kak Tony. Jadi biasa apa namanya tuh bridging dulu, saya apa sapa dulu biasa seperti itu, tanya-tanya kabarnya, terus saya informasikan acaranya seperti apa. Baru di sana saya bilang paling ada kata-kata ini sih yang saya bilang apa jurus kunci. Saya ngundang kamu misalnya bukan butuh jumlah sih sebenarnya. Saya hanya ngerasa kamu bagian penting dari tim yang harus hadir gitu. Dan saya yakin ketika kamu hadir akan ada energi berbeda gitu. Kalaupun misalnya sudah diinformasikan seperti itu, Hmm, ya memang responnya beragam ya. Ada yang mungkin merasa, aduh, so sweet nih Teh Sipa sampai ngundang segitunya gitu ya. Terus ada yang negatif juga, ya nggak apa-apa dari respon itu. Cuma yang saya apa tekankan di sana paling setelah itu saya akan coba gali referensi Kotoni. Jadi setelah diinformasikan seperti tadi,
Saya tanya, kalau misalnya kan biasa nih yang bobo jelek tuh banyak alasannya, punten ya Kotoni. Mm-mm. Apa aja banyak dikeluarin alasan gitu. Saya sibuk lah, punya anak lah, punya bayi lah, apa segala rupa. Kalau saya milih ya tadi saya mau apa cari tujuannya saya juga bina hubungan ya siapa tahu kan dapat prospekan juga. Saya biasanya gali referensi. Nih, oh ya udah kalau gitu misalnya dia nggak bisa datang, mana tahu nih ada saudara teman tetangga yang butuh juga informasi ini gitu. Mungkin bisa referensi gitu. Nanti saya yang coba undang gitu. Paling saya minta referensian saja. Nah, Oh, tuh. Jadi saya minta referensian biasanya kok Tony. jadi Teh Sipa yang hubungin. Ya, saya yang ngubungin. Gitu. Kalau misalnya Oh, orangnya bener-bener udah males banget gitu ya kok Tony. Ya paling ini nih ada yang sakit misalnya gitu. Ada yang lagi ini nih ada keluhan misalnya gitu. Dia saudaranya atau apa. Ya saya minta kontaknya dengan izin juga agar beliau menyampaikan bahwa saya nanti akan menghubungin. Dan kalaupun misalnya sampai ada yang goals tiba-tiba misalnya pengen hadir, saya juga informasikan lagi dong. ya. Jadi ini juga kok Tony, jadi apa ya? Jadi semacam ketika saya bilang, nih kebetulan yang kamu referensiin tuh mau datang nih, mau hadir FYP. Gimana kalau kamu juga hadir? Saya biasanya gitu. Sayang Oh banget, gitu caranya. sayang banget kan kalau kamu gak hadir gitu. Siapa tahu kan closing gitu kok. Iya, 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 iya. Nah, kadang-kadang biasanya tuh cuma ngundang prospekannya doang, terus ya udah syukur-syukur prospekannya datang gitu ya. Apa ini yang mereferensikan nggak kita kabarin lagi gitu ya. Iya, kalau saya kabarin lagi kok, karena Iya, nggak tahu sebelum kan. hari H ya. Belum hari H, siapa tahu beliau juga hadir. Dan ini yang paling penting kok Tony. Setelah itu, yang paling penting juga di sana saya doakan kok Tony. Setelah beres itu, saya doakan. Mm-mm. Jadi setelah saya beres menghubungi, itu saya doa, doa terbaik. Doa paling baik, dan karena saya tahu di agama saya doa itu akan selalu kembali dengan orang yang punya doa. Jadi saya Mm-mm. doakan semoga rezekinya banyak, semakin sehat, closingannya banyak gitu ya. Semoga bisnis MCA-nya semakin berkembang. Pokoknya saya doain yang baik-baik ke Tony. Mhm. Gitu apa? Yaitu salah satu juga ikhtiar lah kok Tony ya. Iya, betul, betul. Udah kan semuanya di luar kendali saya, tapi hanya doa yang bisa membolak-balikan hati mereka gitu kok Tony. Kalau saya gitu Betul. sih kok. Nah, dalam rangka membolak-balikan hatinya mereka nih, Teh. Mm-mm. Apa eh, hal terpenting yang justru tidak boleh dilakukan ketika kita mau mengundang tim kita untuk hadir? Mungkin misalnya kayak kita superior kah atau kita tadi kan kalau tes kan pakai adem gitu ya. Kita punya pengalaman kalau kita terlalu superior tim jadi gimana atau kitanya mungkin jadi sarkas ketika ngomong itu jadi malah mereka kabur atau gimana. Nah, apa ya? Ajakan seperti apa yang justru tuh bikin orang tuh malah ih apaan sih Pak gitu. Jadi ilfil gitu. Pernah Ya. gak? Teh? Alhamdulillah pernah dan berkaca dari situ saya belajar kok. Jadi Oke. pelajaran berharga. Hmm, Yang apa tuh? paling penting, ini yang paling utama, orang itu paling males, paling ilfil kalau dipaksa. Apalagi Oke. misalnya, ya ada leader, misalnya pernah aktif, udah punya mitra gitu, mitra-mitranya jalan, tapi dianya bobo jelek gitu ya. Hmm. Terus kita, Saya masih belum biasa nih. Bawa jelek. Oke, oke. Bawa jelek. Oke, siap. ya terus kita ajakin dengan misalnya, maaf nih kok, pakai bahasa dateng dong, malu apa? Masa timnya dateng, kamu enggak? Malu dong Hmm. sebagai upline gimana sih? Hmm. Itu misal, ini misal sih contoh. Contoh ya, contoh, ha, contoh. Hanya contoh aja. Itu biasanya bukannya dateng, malah saya diblokir. Nomor WA-nya kok. Itu karena pengalaman. Makanya tidak dianjurkan teman-teman untuk terlalu memaksakan juga. Ya, tadi kembali ini bisnis kita sendiri. Tugas teman-teman leader hanya apa mengingatkan, menyampaikan gitu dengan bahasa yang baik juga gitu. Ya. Jangan sampai ya tadi kata Kotoni banyak yang terjadi karena teman-teman yang sarkas gitu tadinya pengen mungkin bentuknya sih bagus ya apa Hmm. bentuk bentuk ajakan bagus tapi kalau misalnya penyampaian seperti itu saya yakin tidak efektif dan bahkan mungkin akan membuat dia semakin jauh gitu dengan kita gitu teman-teman Iya. iya jadi Malah jadi tidak jadi disarankan retak ya Teh ya. iya betul Kotoni memaksa itu tidak Hmm. disarankan gitu Kotoni. Teh, kalau kemarin kan kita ngobrol-ngobrol nih. Kan katanya kan kalau misalkan kalau mau ngundang tuh kan dibikin penasaran nih. Mm-mm. Nah, penasarannya tuh sekarang saya yang jadi penasaran Teh.
Maksudnya penasaran tuh yang kayak gimana tuh teh? Kalau Oke. undang member tuh biar penasaran, undang orang tuh biar penasaran gitu. Mm-mm. Ya, saya pakai jurus penasaran ini memang dari trial dan error, Kotonia. Mm-mm. Dari seringnya saya ngundang juga, terus dengerin juga apa namanya tuh dari apa dari bisikan-bisikan bukan bisik-bisikan atau ya dari ungkapan-ungkapan dari semua mitra yang cerita gitu kalau ngundang sekarang tuh sulit sih Pak. Aduh, apalagi Heeh. dengar yang namanya seminar itu identik di kepala mereka yang saya undang biasanya di Garut ya. Itu seminar sesuatu yang boring, membosankan gitu ya. Terusnya juga pasti ujung-ujungnya ada jualan dan itu apalagi ada tulisan MCI misalnya, MLM. Hmm. Itu mereka yang belum tahu, belum paham ketika tahu MLM. Waduh, alerginya luar biasa kok Tony. Apalagi seminar, udah tadi itu kata-kata seminar MLM. Dan makanya di sini kita bungkus lah. Biasanya undangan tuh langsung apa namanya tuh ya ada seminar, wah udah pasti kacau, pasti nggak pada datang gitu kok Tony. Hmm. Kita bungkus dengan kata tadi skenario penasaran. Seperti apa penasaran itu gitu kok Tony. Jadi kita undang mau itu personal mau itu grup ataupun orang yang apa kita temui di jalan gitu ya atau ketemu kita nggak sengaja kita bikin misalnya saya ada acara nih contohnya kata nih ya, bahasanya saya ada acara nih misalnya tanggal 14 September nanti di 13. 13, 14? 14 kok 14, 14. Oke. 14 di Hotel Harmony nanti gitu Oke. acaranya bagus loh gitu aja dulu kan nanti penasaran tuh emang Iya, acara nanya saya. Ini saya udah mau nanya. Acara apaan? pasti kan gitu pertanyaannya pasti sama. Emang acara apaan? Nah, kita bisa masukin tuh di bisnis plan kita kan banyak tuh ada gratis umroh, gratis jalan-jalan ke luar negeri. Atau misalnya yang pengen cantik, yang pengen sehat, itu kita bisa masukin gitu sebagai apa kata kunci gitu untuk ngasih mereka penasaran lagi. Lebih Hmm. penasaran lagi misalnya ada cara biar gratis umroh loh, fasilitas eksklusif. Apa eksklusif? Fasilitas eksklusif dengan Fasilitas fasilitas eksklusif. eksklusif. Oke. Bahkan Kotoni ada cerita lucu nih yang datang kemarin karena Heeh. kita belas ada juga yang share di grup. Ini tim saya ada yang share di grup. Ini luar biasa ada yang datang tiba-tiba ke acara bilangnya ini acara umroh dan dia nggak tahu pengundangnya siapa, belum pernah tatap wajah gitu. Tapi Oh, alhamdulillah closing sih kok. alhamdulillah ya keren ya. Alhamdulillah closing. Iya, jadi teman-teman bisa pakai apa namanya tuh clue dari bisnis plan. Teman-teman misalnya tahu nih kebutuhan orangnya tuh kayaknya dia sukanya apa pada produk gitu. Teman-teman bisa sebutin aja clue-nya. Ada cara buat sehat sama cantik nih nanti. Kan pasti timbulnya pertanyaan lagi, betul kan Kak Tony? Heeh, heeh, Yang heeh. lagi, emang kayak gimana? Nah, itu barulah kita masukin informasi lebih lanjut datang langsung nanti ke acara. Wah, cakep. Itu kok. Informasi lebih lanjut datang langsung ke acara. Nah, Itu, tambah-tambahin ini kok. Ada satu lagi tambahin. heeh. Eh, tapi mohon maaf nih Bu, karena undangannya terbatas. Nah, ini kita kasih ini nih, clue-nya lagi terbatas. Jadi Bapak Ibu harus daftar. Kalau mau saya daftarin kalau mau hadir nih. Gitu kok. Jadi kita udah Oke. catat di sana tuh, dia pasti hadir. Kita juga nanti bisa bantu ingetin follow up lagi kan di hari H untuk memastikan dia hadir gitu kok. Itu kasih undangan atau enggak? Itu kalau misalnya WA kita apa chat dulu. Kalau ke member sih biasa kasih undangan, kasih kolase gitu kok. Tapi Oh, kalau kok. misalnya ke calon member biasanya kita biar merahasiakan tadi ya kok. Biar penasaran. Biar Heeh. penasaran kok karena kalau biasanya lihat langsung tulisannya udah seminar itu biasanya males dah. Gitu kok. Oke, oke, oke. Jadi benar-benar pas ketemu termasuk chat, termasuk chat juga ya. Mm-mm. Ketika ngechat tuh cuman dibilang buat gunakan kata kunci doang berarti. Nah, betul kok. Pokoknya Hmm. bikin sepenasaran mungkin biarkan mereka tahu nanti di acara gitu kok. Hmm, 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 Gitu hmm. kok. Oke. Menarik, menarik, menarik ya. Teman-teman masih penasaran? Masih pastinya saya aja masih penasaran nih. Kalau untuk yang dari sisi produk gimana Teh? Iya, Kata kalau dari kuncinya. kata kuncinya
Di sana nanti Contoh-contoh. ada informasi katanya gitu. Jadi kita jelasin di sana kita ada informasi bagaimana cara bisa sehat gitu dan juga cara bisa cantik gitu. Kalau misalnya Oh, ada di produk, udah itu aja kok cluenya. oke Jadi, oke. jadi ada informasi bagus nih buat kesehatan sama kecantikan misalnya gitu. Jadi saya tuh gini kok, saya ada tipe leader yang sangat apa namanya tuh untuk mitra gitu ya. Dan ini Hmm, juga ilmu saya dapat dari mitra, dari pengalaman mereka ngundang gitu. Dan hmm, kebetulan strategi ini juga saya dapat dari mitra. Jadi sering ngobrol. Saya itu termasuk orang yang alhamdulillahnya selalu mau merendahkan hati untuk mau menerima masukan dari hmm, siapapun. hmm, Bukan hanya dari leader tapi dari downline juga. Jadi hmm, hmm, ilmunya saya racik-racik tuh dari pengalaman banyak mitra. Oh iya, ternyata ini lebih efektif gitu kok. hmm, hmm. Iya gitu. Dan cara-cara ini Tesipa ajarkan ke tim Iya. Dan saya melalui. melalui grup meeting, saya ajarin dulu nih cara ngundangnya, terutama ke Hmm, panitia inti. Setelah itu mereka saya bebaskan untuk berimprovisasi apa istilahnya sekeinginan mereka gitu untuk cara ngundang. Bahkan saya Insya sudah Allah dah gitu ya. udah, yang jelas sih pada keren-keren nih, luar biasa tim saya kok. Ya jadi pada kreatif gitu, inovatif, mereka bikin sendiri, pokoknya jadi bikin lebih menarik gitu Hmm, dari satu apa namanya tuh dari satu yang saya ajarkan gitu, jadi hmm, berkembang banyak gitu, itu keren banget, luar hmm. biasa lah. Nah, yang bikin mereka ada apa namanya? Yang bikin mereka tuh jadi berani sama pede buat ngundang orang jadi gimana teh? Kan kadang gini ya, kita kan ngajarin tim nih, lakukan gini 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 gitu. Oh, Tapi kan biasanya kan ada aja nih member-member yang bilang, iya sih, tapi aku tuh nggak berani, aku tuh malu, aku tuh nggak pede. Nah, apa nih jurus-jurus dari Tesipa nih yang akhirnya bisa menggerakkan timnya itu? Ya udah mereka, ya udah lakuin aja dulu gitu. oke. Dan Wah, jadi pede ngajak orang tuh gitu kan. ngajak pede, ngajak orang. Iya kok, saya selalu ingatkan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa kok. Mm-mm, Bisnis mm-mm, di mana kita bisa jadi jalan kesempatan orang bisa terbantu kesehatannya, mungkin mm-mm, kecantikannya, atau misalnya keuangannya. mm-mm, Jadi kalau kita sudah tahu nih bisnis ini isinya adalah informasi-informasi yang bermanfaat dan kita bisa jadi jalan berkat orang, kita bisa jadi jalan orang mungkin yang apa kesembuhan orang gitu ya, mungkin juga apa keuangan orang. Itu bukannya pahala kok. Di semua agama saya yakin diajarkan seperti betul itu. betul 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 pahala. Mm. Pahala. Jadi kenapa harus nggak pede Ya. untuk menginformasikan sesuatu yang bermanfaat? Saya selalu terikat di sana. Saya selalu ingatkan berkali-kali bahwa ini adalah eh, cara kita untuk juga bisa beramal jariah gitu kok, untuk pahala mengalir lagi, karena kita tidak tahu, who know kok. Kita ketika mengundang, terus orang datang pas ke sana, ini jawaban doa saya. Ini yang lagi saya butuhin, bayangkan kok. Sampai mereka beli paket, kemudian mereka terbantu. Ini yang selalu ingatkan, ada amal jariah mengalir untuk mereka. Yang Betul. sangat besar. Itu yang luar biasa, yang menurut saya, itu kalau misalnya closing itu adalah bonus. Mhm. Closing duit itu bonus. Gitu kok. Saya selalu ingatkan itu kepada mereka. Jadi pada semangat gitu kok untuk ngajakin. Ya, mudah-mudahan nih teman-teman yang dengar juga dapat nih ya emosinya ya, maksudnya dapat feel-nya ya bahwa memang benar-benar itu tuh pahala. Jadi kejadian juga sih Bu Tesipa di timku ya, ada timku namanya Pak Sugeng ya. Ya. Dia prospek ke tempat temennya, teman lama, sama-sama senior nih, udah Mm-mm. alumni lagi, pensiunan ya, sesama pensiunan gitu. Timnya namanya Pak Rivi. Mm-mm. Eh, Datang di presentasi, ternyata Pak Rivi itu semalamnya itu baru doa. Nah, Hmm. kondisi kesehatan yang kurang bagus gitu kan. Setiap Betul. hari itu mesti minum obat tuh sampai 11, belasan 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 obat lah, belasan tablet. Kebayang. Nah, setelah kemudian Pak Sugeng datang, jelasin, oh ini jawaban doa gua semalam kali ini. Jadi dia Mm-mm. beli, pakai produk, sekarang tuh cuman minum 5 obat doang. Dari belasan obat yang diminum, itu sekarang cuma tiap hari cuma minum 5 doang. Udah turun jauh banget. Dan itu bukan kita yang bilang, udah Pak kurangin aja obatnya. Bukan ya, bukan kita nggak boleh ngomong gitu. Tapi Mm-mm. dia datang ke dokter, dokter bilang, oh Bapak udah nggak perlu minum obat ini nggak usah lagi. Jadi keren banget ya.
Kita nggak pernah tahu ya membantu. Bu Teh ya siapa yang kita bantu kemudian ya. Nah, betul. Ya. Nah, Teh, Mm-mm. undang orang datang Mm-mm. ke FYP ya. Terus orang datang ke FYP Mm-mm. kan tujuannya biar mereka dapat manfaatnya bener-bener tuh. Bener Informasi kok. jelas gitu kan. Betul. Terus tahu produknya apa. Betul. Nah, apa yang Teh Sipa highlight dari acara FYP? Ya, Demonya kah? Circle-nya kah? Gitu. Atau pas presentasinya kah? yes, betul kok. Jadi orang datang kan dengan berbagai macam kebutuhan datang ke FYP dan juga Hmm. harapan gitu mungkin ya kok. Yang di highlight saya itu yang paling penting yang pertama pembicara kok. Oke, Pembicara pembicaraan. harus dipastikan orang-orang yang kompeten bukan hanya bisa menjelaskan tapi juga bisa memahamkan orang. Kalau ini adalah yang kebutuhan mereka gitu kok. Itu yang paling penting. Yang berikutnya sesi terakhir itu paling menentukan juga kok, yaitu sesi circle, yaitu luar biasanya di sana kita kerja bener-bener kok. Gimana caranya memastikan orang gitu bahwa hari ini adalah hari yang tepat untuk mereka segera ambil keputusan. Itu kok yang Hmm. paling penting. Dan ini perlu digarisbawahi yang tadi pembicara kok. Oke, pembicara ya Teh ya. Iya, Maksudnya gimana tuh maksudnya tuh pembicara? Tadi iya, saya kurang 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 paham tentang bagaimana seorang pembicara itu tidak hanya bisa menjelaskan tapi juga bisa membuat orang memahami. Maksudnya apa tuh Teh? Itu iya. menarik tuh kata-kata itu. Mohon maaf kok, saya tuh termasuk leader yang sangat selektif untuk pembicara di FYP gitu. Mm-mm. Walaupun banyak mungkin tim saya yang sudah punya level, yang sudah bisa mengisi acara di FYP, tapi saya adalah seorang leader yang pilih-pilih. Nah, kalau misalnya untuk acara FYP, kenapa, Kak Tony? Mm-mm. FPP itu adalah acara hajat besar kami lah istilahnya ya. Acara Mm-mm. untuk bantu teman-teman juga closing di sana. Jadi Mm-mm. saya ingin pastikan semua acara berjalan dengan baik dan maksimal untuk hasil yang maksimal juga. Dan Mm-mm. ini kadang-kadang nih suka di ini ya pembicara tuh suka dijadikan ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting belajar dulu untuk Oke. latihan lah, boleh lah nggak apa-apa. Kita kasih panggung lah gitu. Suka begitu kan kok. Itu Mm-mm. mohon maaf kalau saya akan pilih dengan selektif. Saya akan tahu eh, leader-leader mana yang sudah kompeten, yang sudah bisa bawakan acara dan membuat orang juga menjadi paham tentang dari apa materi yang akan kami sampaikan gitu, yang disampaikan. Dan Mm. memang luar biasa itu kok, gitu. Pasti jadi perdebatan. Itu luar biasanya. Jadi saya tekankan, saya nggak mau ambil resiko. Bayangkan kok Tony, orang-orang yang hadir ke sana pasti kan mereka pengen dapat sesuatu lah. Kalau datang Mm-mm. ke FYP, sesuatu yang bermanfaat minimal gitu kok. Terus kita juga panitia sama, kita juga sudah investasikan banyak lah di sana. Kita juga pengen acaranya berhasil, ya tentunya dengan closingan itu kok. Jadi saya Mm. nggak berani ambil apa, ambil keputusan yang kurang baik, apalagi terkait dengan pembicara. Saya Mm. pastikan pembicara-pembicara di FYP itu ada pembicara yang sudah benar-benar kompeten. Gitu. Makanya seperti saya mohon maaf, Ko Tony, saya juga adalah orang yang memang public speakingnya kalau dibilang wah di tim saya pada banyak yang lebih jago. Apa yang saya lakukan ya saya belajar, saya ikutin kelas gitu. Bahkan saya tidak malu untuk belajar dari dosen saya yang pintar-pintar public speaking tuh kok gitu. Mm. Ya, gitu. Ya itu caranya, salah satu ikhtiarnya gitu kok biar bisa maksimal. Iya, jadi kadang-kadang kalau jadi jangan kasih maksudnya gimana ya? Intinya berarti untuk yang pembicara pun ya perlu cari yang kompeten ya. FYP, produk, marketing plan, MC juga ya berarti ya. Ya kok karena ini dari hasil bukan saya ngomong doang ya kok. Saya kan Mm-mm. survei beberapa EPP di Garut gitu. Dari pertama saya bikin gitu. Saya survei sampai survei nih pembicaranya A, B, C misalnya. Terus yang datang berapa, terus hasilnya berapa gitu. Ya hasil closingannya berapa itu jelas bagian terpenting dari EPP itu. Salah satu bagian penting nih kok. Mhm. Bicara FYP yang kompeten itu menjadi salah satu faktor utama keberhasilan FYP sehingga banyak closingan terjadi gitu Hmm. kok.
Itu saya survei kok, jadi bukan bohong karena saya ngomong doang kayak gini, bukan karena saya survei juga dari hasil yang hadir berapa orang, yang ngisi siapa gitu, terus Betul, hasilnya betul. berapa. Itu ternyata saya dapatkan nih, ternyata yang sering kita abaikan pembicara gitu ya. Jadi Hmm. kalau saya sangat tidak sarankan untuk mengisi FYP yang mau latihan misalnya, bukan di sana. Bukan di Latihannya sana. di mana tuh jadinya tuh? Nah, kalau saya, biasanya saya ada prospek meeting nih di Stokis, misalnya seminggu sekali, atau Heeh, misalnya mereka mau adain sendiri acara, misalnya kayak terapi gratis, atau heeh. misalnya apa namanya tuh grup meeting, itu mereka bisa di sana latihan. Dan Oke. justru ini jadi motivasi gitu kok menurut saya. Nah, menarik sih, Teh, menarik sih. Ya, saya juga menyadari dan memang itu penting sekali ya. Pemilihan pembicara itu pasti mempengaruhi hasil dari FYP itu sendiri. Betul, betul kok. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pembicaranya bingung, nggak groginya parah banget, atau sampai, ya memang sih kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap orang kan beda-beda, kemampuan Betul, public speaking juga beda-beda. Tapi public speaking bukan bakat sih, tapi sesuatu skill yang bisa kita latih ya. betul kok. Betul Heeh. kok. Bisa Dan dilatih. latihannya itu bisa di home meeting, group meeting, Betul, ya, prospek meeting itu bisa prospect juga meeting, tuh. yes, yes, yes. Nah, pertanyaannya adalah, biasanya Teh, yang Hmm, jadi problem utama adalah ini teman-teman yang nonton nih, mereka-mereka yang kompeten ini Teh, ya, ketika diajak isi FYP yuk, ngisi training yuk, ah jangan gua lagi dong, yang lain aja gitu. hmm, Padahal Padahal mereka tuh kompeten, makanya mereka diminta lagi sambil kita ya menelurkan atau melahirkan atau mencetak lah ya pembicara baru gitu ya. betul, Nah, itu betul. gimana Teh Sipa? Tolong berikan berikan arahan kepada mereka yang adem nih, Teh. Aduh, Masya Allah, Kak Tony. Ya, dan itu juga tidak sama lah kok ya problemnya di sana. Kadang-kadang, Mm-mm. aduh nggak enak, saya terus nih, gimana yang lain gitu, suka kayak gitu. Saya akan berikan sedikit, ini mungkin ya kok, gambaran ketika saya menjelaskan. Begini loh, bayangkan teman-teman, kalau ini saya ke tim ya misalnya. Ya, anggap aja kami yang nonton Oh semua iya, timnya Teh Sipa. oh, ini Masya Udah. Allah. Jadi saya akan bilang begini, bayangkan teman-teman, orang yang datang itu punya ekspektasi besar. Mereka berani bayar harga. Pergi ke FYP itu dengan misalnya ninggalin rumah, apalagi kan weekend gitu ninggalin anak mungkin Mm. apa istilahnya mengorbankan waktu lah kok ya, mengorbankan Mm-mm. waktu, tenaga, mungkin juga ongkos untuk datang ke FYP. Ekspektasinya apa tadi? Mereka berharap di sana mereka dapatkan sesuatu yang bermanfaat bisa dibawa pulang. Betul? Mm-mm. Sama juga dengan kami panitia nih, panitia yang sudah PSN apalagi gitu ya. Panitia saja yang mempersiapkan ini jauh-jauh hari gitu. Kita istilahnya investasi waktu, tenaga, pikiran di sana gitu kok agar acaranya berhasil maksimal gitu. Bayangkan karena satu saja ini, satu saja hal ini, pembicara yang tadi yang mungkin ingin coba-coba latihan ya, maaf. Terusnya ingin juga jadi ajang ngasih panggung, mohon maaf kok. Tapi istilahnya nila apa Nilai setitik rusak sebelanga gitu kok. apa Bayangkan. yang rusak? Mm-mm. Susu. Nah, itulah. Ya kok, kebayang kok, bayangkan. Ini saya akan tanya ke teman-teman yang hadir. Ketika misalnya teman-teman memposisikan diri teman-teman jadi peserta, terus datang ke FYP dengan pembicara, mohon maaf misalnya ya, eh, misalnya pembicara yang kurang kompeten gitu ya, cuma ya begitu menjelaskan dengan membaca slide. Kebayang nggak? Ini acara apaan gitu? Hmm. Boring banget. Hmm. Nyesel gua datang, kebayang kan? Hmm. Terus saya nanya, apakah mereka yang datang itu, kita kan setiap bulan ngadain FPP tuh kok. Mm-mm. Mereka akan datang lagi dengan mereferensikan orang ketika tahu acaranya seperti itu. Tidak pastinya. Jangan betul. Jangankan untuk datang lagi. Referensi aja males. Ogah. Mm-mm. Tapi Mm. bayangkan nih teman-teman, bayangkan ketika teman-teman punya acara FYP-nya luar biasa, pembicaranya kompeten banget gitu ya. Mereka yang datang itu sampai nggak ada mata mengedip gitu ya, sampai Mm. oh iya. Terus bayangkan teman-teman, terus teman-teman informasikan ada FYP bulan depan. Yakin nggak dia datang lagi? Saya Ya. pastikan, yakin datang.
dengan membawa pasukan. Karena dia pasti berpikir gini, ini ibu saya juga harus tahu nih, saudara saya juga harus tahu nih, teman saya juga harus tahu. Dan luar biasa yang namanya promosi efektif teman-teman, promosi yang dari mulut ke mulut. Itu Hmm, bisa jadi gulungan momentum kenapa FPP banyak yang datang. Karena yang saling keren nih, acara di itu tuh apa MCI keren banget nih. Ada acara demo produk lana apalah apalah dia cerita gitu. Kebayangkan kok. Makanya kenapa banyak tuh karena ya salah satunya promosi The Power mulut ke mulut gitu. Karena acaranya ya, bagus gitu kok. karena acaranya bagus ya. Mm-mm. Gitu. Gitu kok. Teman-teman, jadi ini jadikan satu patokan ya buat teman-teman yang pengen ngisi di FYP ya. Karena FYP itu kan kita setting pasti kan dari sebulan sebelum lah ya minimal ya. Betul kok, betul. Iya, ini kalau misalkan buat yang mungkin pengen ajang belajar pun sebenarnya ada waktu 30 hari untuk benar-benar mempelajari, Betul. untuk berlatih gitu. Ya, jadi ya minta tolong juga buat teman-teman di sini yang kompeten, tolong kalau diminta tolong, tolong. Ya. Tolong kalau diminta tolong, tolong gitu ya. Yang kompeten tuh jangan bilang, ah jangan gue lagi dong, jangan gue lagi dong. Justru Iya. emang harus lu lagi dulu gitu. Karena timnya yang datang kan ngundang prospek tadi kan berjuang bisa ngundang. Mm-mm. Malah upline-nya, leadernya bilang, udah kasih dia aja tuh dulu buat belajar. Nah, prospek kok buat coba-coba ya Teh ya. Nah, itu. Sayang banget. Sayang banget kok. Mm-mm. Oke, ini jadi segi pembicara sudah jelas nih teman-teman ya. Nah, Teh, tadi di circle gimana Teh? Di circle. Nah, ini di circle. Mm-mm. Eh, Circle ini kan kalau Garut lihat Kak Tony pasti ramai kayak di pasar gitu. Kita eh, Mm-mm. saut-sautan gitu sampai ada yang ngemper gitu saking penuhnya tempat gitu kok. Ini yang saya tekankan circle itu benar-benar teamwork itu bekerja di sana. Jadi kerja sama tim yang baik gitu ya. Terutama saya bilangnya nih kepada panitia-panitia abadi, saya bilangnya tim kompor gitu, kompor Mm-mm. belduk. Karena Tim mereka kompor di duduk. sana kompor belduk kok. Jadi mereka tuh tim kompor yang siap ngomporin orang-orang yang datang supaya ambil keputusan saat itu juga gitu. Makanya saut-sautan luar biasa. Justru kalau misalnya teman-teman mau ngejelasin lagi tentang materi yang disampaikan oleh pembicara, bukan di sana saatnya. Di sana Oke. saatnya kita untuk memastikan produk apa yang mereka butuhkan, kemudian kita jadi konsultan untuk bisa mengarahkan produk apa yang mereka harus ambil gitu. Dan di sana kita harus closingkan benar-benar hari itu juga. Gimana caranya? Dengan cara itu saling ngomporin. Oke. Saling ngomporin kok di sana. Pokoknya kalau udah circle tuh rame luar biasa. Yang ini closing, nah kan jadi apa ya? Kalau ketika ada satu orang yang closing, terus kita umumin gitu ya di tempat gitu, itu kan Mm-mm. rame tuh kok. Biasanya ngebakar yang lain, manasin yang lain, gitu. Jadi closing lagi yang jadi banyak gitu kok. Alhamdulillah. Itu gimana? Pas closing itu gimana? Maksudnya yang di circle itu ngomong apa? Mm-mm. Jadi di circle itu nanti ada satu leader yang jadi memandu lah gitu, memandu untuk Oke. memastikan. Yang lainnya itu jadi orang yang bantuin. Tadi jadi kompor beleduk sambil mereka nyoba-nyobain produk gitu nggak diam kok. Ya itu Oh. akhirnya ketika misalnya ada orang yang komitmen hari itu akan ngambil paket apa, itu langsung saya sebagai leader gitu. Jadi saya satu orang leader di sana yang jadi langsung ke sana, langsung apa namanya tuh saya kasih kasih inilah kasih apresiasi kok dengan menyebutkan Mm-mm. nama terus paket yang diambil diumumin intinya diumumin buat manasin yang lain juga kok gitu Oh, dan oke. biasanya saling manas-manasin itu yang keren kok Oke. gitu. Jadi kalau pas di circle itu adalah satu leader itu apa tadi? Apa? Yang Jadi tiap circle ada satu leader yang mimpin gitu kok. memimpin, memimpin Ah, gitu kan. Terus tapi member-member yang lain nggak cuma denger-dengerin doang ya. nggak usah nggak jadi nggak apa maksudnya jangan jadi diam doang gitu jadi harus saling bantu ngomporin gimana caranya gitu. Iya. Kayak mana ngomongin teh kan maksudnya kalau pas satu orang ngomong kan kita mendengarkan gitu. Iya, jadi yang maksud ngomporin di sini adalah menekankan, membantu menekankan apa yang diomongkan oleh satu leader di tengah itu kok. Kita ikutan ngomong atau cuma nyeletuk satu kalimat.
Iya, nyeletuk satu kalimat. Iya, Bu, bagus tuh, Bu, misalnya. Hari ini, Jangan Bu. ikutan ngomong kan ya. Iya, nggak Aku ikutan perlu ngomong garis bawah juga. ini. Takutnya nanti Mm-mm. di FYP ini yang lain pada ini kan ada ratusan orang yang nonton nih ya kan. Betul. Tiba-tiba mereka bikin FYP. Oh, kata Tesipa kita perlu ikut ngomporin. Dia Nah, malah cerita testimoninya dia. Panjang lagi orangnya. panjang lagi, bahaya lama lagi itu kok. Bahaya guys ya. Jadi Ya. satu kalimat pendek ya. Ya Teh ya. Ya, satu kalimat pendek dan luar biasa kok, saya dapat ilmu juga. Kan orang juga ini ilmu yang saya dapat dari Teh Aiko juga. Jadi Oke. kadang-kadang nih orang beli itu bukan karena eh, terlalu butuh produk, tapi emosi gitu kok. Nah, Hmm. di sana waktu yang tepat teman-teman istilahnya mainin emosi mereka gitu. Ketika lagi Hmm. tinggi-tingginya kan, itu mereka udah dapat informasi yang bagus, terus mereka juga butuh, tapi masih ambil jangan. Nah, itu di sana waktunya teman-teman untuk gas gitu, apa namanya? Ya. Ambil apa emosi terbaik mereka pada saat itu untuk segera mereka bisa ambil keputusan. Gitu. Nina, Nina katanya, kayaknya aku perlu pelatihan kompor nih katanya. Nah, ini Bu Teh, ini Ya, pertanyaan bagus nih dari Linda Panggabean nih, Bu Linda nih ya. Coba contoh prakteknya, maksudnya contoh ngomporin itu kayak gimana Teh? Misalnya nih, si Al yang ngomong, ngomongin apa biasanya ya? Sesuai dengan itu kan? Jadi produk. produk misalnya. Mm-mm. Nah, terus Tesipa sebagai tim kompor, Tesipa nyetuknya gimana? Contohnya. Iya, Bu, tuh lihat praktis banget, Bu, cara pakainya juga bisa dipakai seluruh keluarga, Bu, 20 tahun nih lamanya. Wah, kalau sekarang ambil promonya, Bu, nggak akan nyesel, Bu. Karena ya saya kasih bumbu lah dikit kok. Kalau Oh. promonya hari itu saat itu juga terjadi Oh, gitu. berarti bukan ngomong di circle-nya, tapi ngomong ke prospekannya. Iya, masing-masing para pengundangnya yang ngomong gitu kok. Gitu, guys ya. Jadi bukan tiba-tiba yang satu, oh iya tuh bener tuh. Bukan gitu ya, Bukan tapi gitu. gitu. Oh iya tuh, Bu. Tapi bisik-bisik ya, jangan kenceng Iya, sampai. jangan ribut-ribut. Jadi mengganggu juga nanti pembicara yang di tengah ngobrol gitu kok. Jadi Hmm, si pembicara di tengah bertugas sebagai orang yang apa namanya itu menggali pemimpin kebutuhan kali kebetulan. dan juga sebagai konsultan yang akan mengarahkan untuk mereka mengambil paketan produk yang mana gitu. Yang jelas ya paket paling the best bisnis gitu kok. Walaupun nanti pada ujung-ujungnya pasti ada lah macam-macam. Ada yang wow plus, mungkin ada basic gitu. Yang milioner gitu kan. Iya, ada yang mandu gitu kok. Ada satu orang Hmm, yang mandu. Nah, gitu kok. Itu yang keren sih. Kerja sama tim. gaji Yang sama keren menurut tim. saya. Jadi, nggak ada yang diam tuh kok di sana. Kan banyak tuh circle, beberapa orang bikin circle, leader-leader. Itu Heeh. mereka rame di sana. Sambil ngejelasin gitu ya. Ini tuh produk yang mereka pasti butuhkan dan harus ambil sekarang juga kesempatan promonya gitu kok. Gitu. Oh, berarti dan tadi kan tes Sipa kan ada bilang mereka nggak diem doang, tapi mereka juga sambil apa ngedemoin, Ngomporin. gosok-gosokin, komporin, Mm, gosok-gosokin juga ya. mm. Berarti sambil depan ngomong mungkin pada bawa magic stick buat ngerongkolin Nah, gitu. itu betul, betul, betul Kak. Oh, berarti teman-teman kalau bisa datang FYP itu jangan datang badan doang ya, bawa magic stick. Wajib seluruh kalau bisa semua produk apa alat perang gitu dibawa ke sana kok. Oh Tiap gitu. orang, saya gitu, wajibin gitu semua. Biogas juga. Semua kok, semua orang pokoknya yang hadir apalagi panitia itu wajib semua bawa produk apa alat bantu, Oh. produk ready di sana. Karena Terus jangan demo apa yang paling berkesan teh? keren nih kok. Apa tuh keren tuh? Gue udah Keren. penasaran. Baru ngomong keren udah penasaran saya nih. Iya, keren kok. Saya ucapkan dulu terima kasih nih kepada leader-leader hebat, apa namanya tuh saya gitu dari Pak Yohanes, terima kasih Ibu apa Teh Aiko, Ibu Lia Agustin gitu, terima kasih atas semua masukannya karena ini juga bisa terjadi, jadi sampai demo tuh keren dari masukan-masukan mereka. Hmm. Terutama nih masukan dari Pak Yohanes ketika hadir di Garut, Bu Sipa, beliau bilang begini, banyakin untuk pas demo ya. Jadi kita demo tuh bukan di circle kok, tapi di acara penjelasan produk. Sebelum acara penjelasan produk dimulai, kita udah demo. Maksudnya Jadi nanti pembicara di apa namanya tuh yang akan membawakan produk itu dia akan minta dulu partisipan. partisipan gitu untuk mau di terapi gratis yang lagi ada Oke. keluhan tentunya. Oke. Nah itu Pak Yohanes yang ngasih ini kok yang ngasih Ide. ide. Perbanyak kan biasanya saya paling 3 gitu. Banyakin aja nggak apa-apa. Kemarin tuh sampai 5 orang kok. 5 orang yang didemoin apa namanya tuh yang ada keluhan kesehatan dan Hmm. kecantikan 1 orang. Dan di depan ada demo uji energi.
Kalau uji energi kan banyak tuh kok, ada yang ditarik-tarik tangan gitu ya, ada yang Mm-mm. ngangkat-ngangkat orang, banyak lah caranya. Mungkin teman-teman juga punya cara uji energi yang keren-keren gitu, itu dipakai di depan gitu. Jadi yang paling keren tuh itu sih uji energi di depan, tapi juga ada tim demo yang saya ada tim gitu ya, tim demo kok. Ini yang keren, tim demo saya tuh dijago-jago, tapi walaupun udah jago-jago, mereka mau latihan. Setiap ada FYP, walaupun mereka saya tahu udah ahli, saya pasti ngetes dulu, latihan dulu. Gitu biar menghindarilah apa namanya tuh ada miss-miss nanti di lapangan. Itu Mm-mm. yang lima di belakang mereka bantuin ngerol magic stick doang padahal kok. Magic stick doang, misalnya ada keluhan yang tadi tangan kebasan, lagi pusing kepala gitu ya. Terus ada yang misalnya lagi kaku tangan dan lain-lain, pegel-pegel itu semua di rolling. Jadi pada saat pembicara pun apa namanya tuh di belakang mereka kerja, di depan nanti pas sesi demo kita juga ada demo uji energi kita Mm-mm. menggunakan produk-produk MCI dan itu Mm-mm. wow sekali kok. Oh, jadi, Yang uh-uh. Jadi, pas itu ada demo dulu di demo. Jadi sambil pembicara ngomong, Tesipa ngomong mm-mm. di depan, di belakang tuh lagi demoin Magic Stick buat yang Nah lehernya itu. pegel-pegel gitu ya. Hmm. Ya, yang hidungnya pesek gitu ya. Nah itu. Oke, 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 oke. Nah, di circle-nya nggak demo. Nggak demo, justru kita fokusnya itu bagaimana membuat orang mengambil keputusan. Closing statement lah kok di sana. Ya kalau demo produk nanti panjang lagi juga gitu kok. Ini Iya, kan kita iya, butuh iya. waktu cepet-cepetan gitu ya. Untuk tadi memainkan emosi supaya mereka juga cepat ngambil keputusan karena ini ada peluang bagus gitu kok. Nah, itu yang demoin di belakang itu yang mengundang atau panitia? Panitia kok. Panitia wadi tadi. Bahkan ini luar biasanya panitia-panitia, aduh, Tepuk jadi tangan dulu lah buat panitia-panitia terima dan tim kasih. belakang. Amazing ya. Amazing kok. Bahkan kemarin kalau saya biasa apa biasa siapin tuh 4 orang untuk panitia. Bahkan ketika kemarin banyak orang pun yang pengen jadinya terapi gitu, itu mereka panitia yang lain dengan sukarela gitu, dengan rendah hatinya mau bantuin. Padahal bukan misalnya ini bukan bawaan saya, kenapa saya harus apa prospekin gitu, bantuin apa rollingin. Itu Mm-mm. mereka dengan senang hati. Sini Pak, sini Bu. Dengan senang hati mereka bantuin gitu. Iya, lagi juga jadi karena kalau misalkan ini jadi sekalian belajar demo sih sebenarnya ya. Nah, itu. Jadi Iya, di sana belajar kita demo. saling handle, saling backup. Ini yang keren sih. Ini teamwork kerja sama tim kok. Iya, itu yang keren sih bisa loh. Tesipa tuh gimana cara tadi ya? Oh, tadi ya kekeluargaan ya. Ya, benar. Asal memiliki itu. Ya, 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 Caranya ya sangat tuh. Ini tadi ideal. ada yang nanya nih Teh. Boleh kok. Tanya dong total panitianya berapa ya? Yang jelas panitia abadi adalah orang yang mau kerja sama bareng. Itu syaratnya dulu kok. Jadi saya masukin dalam satu grup. Itu ada puluhan orang lah kok. Jadi enaknya gini loh kok. Kalau setiap ada acara, saya itu kayak sel sel apa kepanitiaan. Saya Hmm. selin kok. Bener-bener ketika saya sel langsung ngisi 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 penuh. Panitianya berapa? Adalah sampai 20 25 orang setiap kali FYP. Dan itu mereka suka rela. Ini Masya Allah, terima kasih. Sarangyo Ya, timnya caranya tim gitu. panitia abadi. Peneliti abadi ini luar biasa loh kok. Karena kepemilikan acara mereka yang sangat tinggi. Itu bahkan ketika misalnya udah habis tuh sehari saya selin gitu ya. Semua habis di sel gitu ya. Istilahnya di inilah di apa biar cepet-cepetan gitu. Ada yang kayak gini, Teh Sipa, saya mau dong, masih bisa nggak jadi panitia? Oh Ya gitu. Allah, luar Ini yang biasa. keren. Mereka sampai segitunya kok gitu. Dedikasinya bener-bener mengibaratkan ini adalah acara mereka dan mereka harus ikut andil jadi bagian gitu kok. Ya, Ini karena yang keren. pahalanya luar biasa ya. Betul kok. Betul itu Ya, kok. ini keren sih teman-teman ya. Berarti berarti kalau gitu sebelum FYP itu berarti pas mau bikin acara apa, tanggal berapa, Tesipa tuh udah bikin listnya ya. Butuh orang yang pegang ini penerima tamu, dokumentasi siapa, siapa. Tuh, Kosongin terus kasih ke grup yang isi teret gitu ya. tuh. Itu sehari, nggak sehari juga kok. Berapa jam udah habis tuh keisi. Udah habis ya. Langsung habis kok. Gila kayak Susah, apa? nggak susah. Besok harga naik. Besoknya mau jadi panitia mesti bayar gitu ya. Akhirnya semua pada berebutan derut gitu. Iya kok, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih nih untuk para kompor belduk yang selalu siap.
gitu kok, Masya Allah dengan Masya ya. Allah ya. Malah ini yang luar biasa kok, saya ada cerita. Ada Heeh. beberapa kali panitia yang mereka selalu hadir di acara, tapi prospekannya nggak dateng, terus apa membernya juga nggak dateng, tapi mereka bantuin loh tim yang lain, bantuin gosokin gitu, bantuin rollingin. Ini yang keren menurut saya kok. Mhm. Dan di sana kan saya bilang di sini cross lining bisa kerjasama, saling bantu, saling backup, saling handle. Ini yang keren sih kok. Dan saya nggak temuin gitu, Masya Allah rezeki banget lah kok buat saya punya tim-tim yang super hebat, luar biasa, yang Ya. kompaknya, solidnya luar biasa lah kok gitu. Nah, kalau dari pengalaman Tesipa nih bikin acara Mm. FYP nih ya. Mana acara yang pas kapan tuh acara yang paling sukses tuh? Dan ya, acara mana yang paling sukses menurut Tesipa? Kemarin kok, tanggal Hmm. 3 Agustus kemarin. Heeh. Gimana? Karena hebohnya luar biasa kok, itu saya juga amazed karena yang datang itu dari, kan saya ada target biasanya sama tim tuh. Jadi saya suka lisin dulu nih, tim-tim bawa berapa calon member. Saya ada data tuh kok. Itu Oke. data cuma paling seratusan lah kok. Ternyata yang datang lebih dari 100. Itu yang tempat saja memang disediakan cuma 100 orang sampai jejel-jejelan gitu kok. Kalau bahasa Sundanya, Pak Hmm. Jejel. Itu saking banyaknya karena orang yang hadir, ambil lagi kursi. Apa kan itu di lantai 2 sampai ngambil lagi ngangkut kursi lagi di lantai 1. Saking penuhnya gitu. Kemarin kebetulan yang isi training Cilia Agustin, Ibu Lia Agustin. Woi, mantap sih lihat. Ya, jadi kami biasanya kan training dulu tuh sebelum acara. Jadi untuk training tuh biasanya kami pakai untuk booster gitu. Charging lah kok. Jadi kita dicas dulu tuh kemarin Hmm. sama training Bulia, kemudian langsung kita gaspol apa aplikasiin nih di itu di FYP dan luar biasa. Alhamdulillah kok kemarin kurang lebih 31 orang komitmen gitu kok. Tepuk tangan. 31 orang komitmen untuk ngambil paket closing, guys. Keren, 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 keren. Gitu kok. Nah, Teh, kalau ada nih Teh, leader baru Teh, yang pengen bikin via FYP. Terus mereka bingung mau mulai dari mana, gimana cara bangun tim segala macem. Nah, apa nih menurut Teh sih Pak, tiga hal pertama yang perlu mereka lakukan? Oke. Apa tiga hal yang perlu dipersiapkan ya? Tiga hal penting. Yes. Untuk teman-teman di sini, saya harapkan ini apa acara kita bertumbuh bareng, bantuin tim bareng. Teman-teman jangan takut bikin FYP. Saya juga sama memulai ini dengan apa namanya tadi Bismillah saja gitu ya, bantuin niatnya untuk bantuin tim. Yang perlu dipersiapkan, yang pertama teman-teman harus pahami dengan tujuan dari diadakannya FYP tadi. Jangan sampai Hmm. seperti saya yang dulu sotoy ya gitu. Jadi kita harus tahu bahwa tujuan dari FYP ini adalah untuk membantu tim supaya bisa mengundang banyak orang, bisa closing juga di tempat gitu. Ini adalah acara untuk membangun jaringan kita bersama gitu teman-teman. Hmm. Hmm. Nah itu pahami dulu. Jadi jangan sampai yang datang ya member lagi gitu kok. Itu. Yang kedua, pahami SOP. Pahami SOP, saya juga selalu bahas ini di tim gitu ya, eh, tentang SOP, terutama cara berpakaian, itu juga tolong diperhatikan ya, jangan sampai saya tekankan juga di tim, terutama panitia nih, mereka harus tampil dengan rapi dan sopan gitu, karena ini acara akan membawakan istilahnya identitas bisnis kita gitu. Hmm. Hmm. Itu Hmm. dari atas sampai bawah diperhatiin pokoknya ya, pakai pakaian yang rapi dan sopan. Dan yang ketiga, persiapan paling matang ini adalah teman-teman harus siapkan teamwork, yaitu tim kerja yang tentunya solid dan kompak gitu teman-teman. Yang satu visi dan misi juga, ingin Hmm. menyukseskan acara EPP gitu teman-teman. Yang punya kepemilikan acaranya luar biasa seperti acara sendiri gitu. Itu Yes, yes. tiga hal itu paling Kotoni yang harus dipersiapkan kalau Ya. saya. Berarti bisa collab sama leader-leader yang punya satu misi dan satu visi ya. Benar-benar punya rasa memiliki ya. Ownership-nya tuh Betul, jelas ya Teh ya. betul, betul. Oke, SOP diperhatikan gitu ya. Sama tadi tuh FYP itu adalah acara untuk apa ya? Untuk bantuin tim kita dan termasuk bantuin bisnis Anda juga gitu. Betul. Teh, kita buka sesi tanya jawab gak nih? Buka lah ya. Ya, silakan. Oke, buka ya guys ya. Teman-teman,
mangga nih, mangga. Kalau misalkan kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan ya. Atau Teh Sipa mau ke toilet dulu? Apa kok? Mau ke toilet dulu? Aman, 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 aman. Aman ya. Karena saya mau ke toilet. Jadi ntar saya bacain kalau ada pertanyaan saya bacain ya. Siap, Teh ya. Sipa jawab saya ke toilet bentar. Oke. Siap, Coba siap. saya scroll ke atas deh kalau gitu. Aduh, aduh. Penasaran pengen ke Garut, Bu Hesti penasaran pengen bikin FYP, penasaran pengen ke Garut. Tapi boleh lah main ke Garut ya. Nanti Boleh, di silakan. kerupuk kulit. Destina. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen penasaran ya kalau tes SIPA tuh bawain gimana di Agustus tanggal eh, 14. 14 Agustus Betul. ya Saya 14 tutup. Agustus akan ada FYP dan Dan training training, ya betul. Di di Garut, di Bandung. Hotel Harmoni Garut. Eh, itu mah September. Iya, September kok. Agustus Agustus Iya, dua benar-benar. 20 berapa ya? 24 Agustus. Nanti 24 saya juga Agustus. ada isi di Bandung kok. Mm-mm, gitu. Nah nih Laksmi, Tante Laksmi, Tante Laksmi. Tanya teh, untuk membuat peserta paham dan menghidupkan suasana, maka alur materi harus dibuat serius tapi santai. Harus disiap selipkan sedikit humor dan interaksi dengan peserta. Begitu ya. Tapi arahan FYP yang sekarang sepertinya dibuat lebih formal ya. Silakan dijawab Tesipa, aku izin toilet ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya nih, Ibu Laksmi ya. Untuk materi ya. Untuk materi, memang ini jadi apa namanya tuh, kalau saya challenge ya untuk para pemateri, karena kan memang maksud dari tujuan PSN MAIS mengadakan ini memang membuat EPP itu ramah apa untuk orang-orang baru yang datang ke EPP. Jadi memang bahasa formal itu ada di SOP dan ini justru, nah ini PR-nya dari seorang pemateri, bagaimana membuat acara tetap menyenangkan dan juga tetap bisa dipahami, dimengerti dengan bahasa formal. Makanya nah pemateri juga ini tantangan besar gitu, gimana caranya dengan bahasa yang tetap formal, kita buat acaranya tetap maksimal gitu. Jadi Bu Laksmi. Jadi memang harus sesuai SOP sih, kecuali kalau misalnya di SOP-nya sudah tertulis boleh berinteraksi dan lain-lain. Ini kan di SOP sudah tertulis jelas ya seperti itu. Makanya nanti dalam pemilihan pemateri yang untuk menjelaskan pun memang harus dipilih yang dipilih benar-benar yang kompeten gitu. Dengan memenuhi tadi semua aturan yang sudah diadakan oleh PSN. Itu paling. Ada lagi nih siapa ini? Masya Allah, Alhamdulillah, Ci. Kue Kelina, kompak dan semua gerak. Alhamdulillah. Bawa FYP Bekasi. Siap. Tinggal nanti Wapri. Wapri aja, Bu Sri. Nah itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Yuli, terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman, nanti 24 Agustus ini ada FYP juga di Bandung. Kebetulan saya ngisi. Nah, teman-teman hadir di Bandung ya. Gitu. Bali kapan? Masya Allah. Terima kasih Ibunya Amel. Terima kasih Bu Alicia. Gaskeun. Oke, I'm back. Tadi gimana tuh jawabannya tuh? Oh, Iya. masa diulang ya? Hmm. Tapi aku nggak tahu tadi jawaban Bu Tesipa seperti apa. Cuma aku bantu tambahkan ya. Mungkin bukan yang formal ya, tapi lebih profesional lah. Ketika FYP itu kita kan ngundangnya yang prospek tuh. Jadi jangan bilang selamat pagi, eh Semangat jangan pagi. bilang semangat pagi gitu Hmm. ya. Kita formal aja seperti ya siang. Tapi bukan berarti nggak boleh ngelawak. Boleh sesuai dengan eh, cara pembawaan kita, tentang gaya bicara kita, tapi yang pasti jangan ngenyek, jangan nyeleneh gitu. Jangan Catet tuh boleh katanya tuh ya. Bu Lasmi boleh. jangan bercanda di luar dari konteks gitu kan, atau mungkin ya, atau berlebihan juga nggak boleh gitu. Jangan berlebihan. Tuh dicatat nih kok. Karena pada dasarnya dalam sesi public speaking itu kan salah satu cara untuk grab attention adalah ya bisa dengan cara jokes. Ya Iya. asal masih nyambung mah nggak apa-apa. Kalau interaksi kok, tadi Bu Laksmi juga nanyain. Kalau interaksi boleh nggak kok? Interaksi contoh seperti apa dong?
Boleh Misalnya aja asal bertanya, jangan. Hah? bertanya gitu ke audiens. Boleh dong. Oh, Itu boleh kan dong. bagian Berarti dari jadi nge-grab audience gitu ya. oke, catet. Bertanya, menaikkan intonasi, ngomong tiba-tiba jadi suara yang lebih pelan, tiba-tiba teriak, tiba-tiba pura-pura kaget, tiba-tiba ngelawak itu boleh gitu. Oke, Ini siap. jangan berlebihan. Ya, asal jangan berlebihan ya, kok. Siap. Misalnya ngajak ketawa dari awal sampai akhir ngajakin ketawa terus gitu kan. Ini apa sih gitu kan. Gak lucu juga kok. Betul, Gitu betul. ya. Jadi seperti itu ya Bu Laksmi ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Menambahkan dari apa yang tadi sudah Teh Sipa sampaikan. Aduh, ini baru pertama kali ya apa host bisa pipis gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Cicandrani. Apabila demo diadakan di awal acara dan berlangsung saat presentasi berjalan, apakah tidak mengganggu konsentrasi peserta yang sedang di acara di demo di terapi tanpa diajak bicara atau di terapi tanpa diajak bicara gitu? Oh iya, paham, paham. Paham kok maksudnya. Mungkin maksudnya pertanyaan dari siapa? Mohon maaf kok. Bu Chandani. Bu Chandrani. Jadi maksudnya mungkin kan dari di acara, jadi Mm-mm. lagi berlangsung acara nih tiba-tiba kita minta Partisipan. partisipan untuk apa namanya tuh untuk terapi gratis di belakang. Ya, itu kan kemungkinan besar betul. Ini PR-nya. Kemungkinan besar kan jadi pada nanya ini apa yang di calon member yang yang diterapiin gitu. Pasti banyak pertanyaan lah. Nah, makanya saya ada pakem kalau saya dengan tim. Pakemnya apa? Ketika nanti teman-teman bertugas, mohon silent. Jadi arahkan tetap untuk memperhatikan ke orang yang di depan. Hmm. Jadi itu sangat membantu untuk mengarahkan agar konsentrasi peserta juga pembicara tidak buyar karena berisik gitu teman-teman. Jadi mungkin Oke. itu Bu Chandrani tipsnya. Jadi kalau saya ada tugas itu tuh, ada security yang tukang demin-demin orang yang berisik di belakang. Ada security di sana. Iya, iya, iya. Berarti kita Ingetin. yang panitianya jangan kepo ngejawabin ya. Mm-mm, betul. Pokoknya silent aja, nanti arahin ibu nanti dijelasin setelah Iya. acara gitu. Nanti di sesi circle. Udah aja gitu. Siap, 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 siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Ellen. Izin tanya Tesipa, bagaimana cara timnya Tesipa mengundang banyak prospek? Tadi udah Bu Ellen nanti dilihat lagi ke atas. Di scroll lagi ke apa? Ke menit-menit ke 15 ya. Bagaimana cara mengundang banyak prospek supaya ada di acara FYP gitu. Tadi dibikin penasaran gitu. Ya. Tuh. Ini ada pertanyaan dari Bu Retno Anggita Yasa. Ini namanya baru nih. Yang closingannya tepat kalau bukan dari undangan tim, bagaimana cara agar tidak rebutan member teh? Silakan, monggo dijawab teh Sipa. Dari bukan undangan tim berarti dari tim yang lain. Mm-mm. Nah, Teh, kalau seperti itu, karena kita adalah leader-leader yang berintegritas tinggi, tetap saya arahkan untuk kembali menghubungi orang-orang yang mengundang ke acara itu. Jadi tidak akan adalah yang namanya saling rebutan calon member. Ini yang saya jaga integritas kita di sana gitu, Teh. Walaupun misalnya yang hadir kan dari berbagai tim ya kok, saya tetap Mm-mm. bantu arahkan. Ibu siapa yang undang? Terus kita arahkan nanti langsung ke pengundangnya, begitu. Tapi untuk sesi circle kita tetap bawain, tetap ikutin kok, gitu. Tapi tetap nanti diarahin ke pengundangnya langsung. Ya, kayak Insya gitu ya Allah Bu ya, aman, Bu Retno ya. Insya Allah aman aman. Nah, mudah-mudahan menjawab ya. Karena di kita itu kita diajak ada kode etiknya gitu. Jadi kita tidak boleh meng-closingkan orang yang bukan kita undang. Betul. Tuh. Ya, jadi dikembalikan kepada siapa yang mengundang. Karena kita itu Betul, VSN dan MCI, kita bikin acara FYP di banyak kota, tujuannya adalah untuk membantu member-member, termasuk kita-kita yang punya teman di luar kota. betul Kak Gitu. Tony. Nah, kalau bisa terjadi kayak gitu, orang berurusan prospek, pastinya akan ada yang takut dong. Nanti aku undang prospekanku malah di prospek orang lain, di closing orang lain. Itu kita kita hindari hal seperti itu. Jadi kita ketat dan saya percaya leader-leader yang membuat para penanggung jawab host couple juga orang-orang yang berintegritas tinggi seperti kata Betul. Tesipa, sehingga tidak akan terjadi kita akan minimalisasikan lah gitu. Ya, seperti itu. Jadi tenang aja untuk Bu Retno. Tadi siapa lagi tanya ya? Oke, lanjut ya, Teh. Lanjut. Tanya selanjutnya.
Oh, ya udah deh. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Linda nih sama mirip dengan pertanyaan Bu Ellen, tapi nggak apa-apa kita coba sampaikan ya. Kembali semua basicnya harus ada non-member yang datang kan. Bisa di-spill cara mengundangnya seperti apa? Buat undangan sendiri kah? Atau menjanjikan terapi gratis kah? Atau bagaimana gitu? Karena ini pertanyaan lebih jelas. Apakah ada janjikan terapi gratis atau bagaimana gitu Teh? Atau bikin undangan sendiri atau gimana? Oh iya, terima kasih pertanyaannya dari siapa tadi kok? Dinda Panggabean. Menyambung dari pertanyaan dari Bu Tidak. Ellen Kusuma juga. Ya, betul. Nanti pada saat di lapangan kan saya juga survei nih. Kan tim tuh pada pada kreatif. Ya, termasuknya tadi ada yang masukin juga tuh terapi gratis, terapi kesehatan. Dan saya lihat kalau selama itu efektif ngundang orangnya, kenapa tidak gitu. Ada kok di tim yang pakai tambahan dia itu ada terapi gratis di sana nanti Bu. Ada apa praktisinya langsung nanti yang bantu terapis gitu. Itu juga jadi salah satu apa nilai plus menurut saya orang mau datang. Selama itu bekerja silahkan teman-teman boleh pakai, boleh coba gitu. Gitu. Karena ya tadi kok tiap orang kan tipe tipe mengundangnya juga beda-beda ya. Gitu. Hmm. Saya bebasin. Yang penting tadi jangan lupa pakemnya bikin penasaran gitu. Itu kalau Hmm. penting sih kok. Bikin penasaran, yes. Nah, tadi saya ada baca pertanyaan dari Bu Mawar nih. Cuman Bu Mawar nih saya scroll-scroll lagi pertanyaannya hilang. Bu Mawar, mohon maaf nih ya. Keburu ke... nih ketemu nih. Teh gimana cara meyakinkan tim untuk berani nodong closing di tempat? Hmm. Oke. Kan kadang-kadang apa member takut tuh. Ya Mm-mm. mungkin bukan orang Gak Garut enak kali ya. mungkin. Gak enak mungkin kok ya. Lebih ke gak enak dan lain-lain lah. Takut Ya. ditolak lah apa gitu mungkin ya. Seperti itu. Hmm. Gimana Oke. teh caranya? Terima kasih Bu Mawar. Jadi, Astri Rosa ini. oh Asih Rosa, Masya Allah. Bu Mawar. Oke. Terima kasih nih sister lain keren, luar biasa. Gimana cara nodong? Nah, yang pertama harus kita ingatkan bahwa di sini kita itu memberikan solusi. Memberikan solusi untuk bagaimana orang punya kebutuhan gitu ya. Jadi kita tuh sebagai pembawa solusi lah istilahnya. Jadi ketika teman-teman akan menawarkan solusi untuk kebutuhan orang, apakah teman-teman harus pikir panjang gitu untuk segera memberikan informasi tersebut, untuk segera apa namanya itu membantu orang untuk segera mengambil keputusan di sana? Menurut saya itu sangat tidak baik ya. Jadi ketika informasi yang bermanfaat ingin teman-teman sampaikan, orang segera ingin ambil paketnya, sampaikan saja gitu. Toh ini juga untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan mereka toh. Ketika mereka misalnya butuh dengan produk, karena misalnya di rumah ada yang sakit, ketika mereka segera ambil keputusan, ini kan jadi solusi juga buat mereka untuk segera apa merasakan manfaat dari produknya. Atau misal mereka butuhnya bisnis nih. Ketika kita tawarkan ini ada peluang bisnis dengan modal yang sangat apa namanya tuh terjangkau gitu. Engkau. Mm-mm. Jangan ragu untuk kita bilang, ayo ambil keputusan sekarang juga. Karena mungkin saja tadi ini jawaban doa mereka, mungkin juga ini adalah apa namanya tuh jadi istilahnya tuh apa kok ya? Jawaban doa, jalan juga buat mereka. Dan ternyata ini sebenarnya yang mereka butuhkan. Jadi teman-teman di sini tolong apa segala bentuk pikiran-pikiran yang mungkin tadi ya jadi penghambat, mental block lah saya bilangnya seperti itu, hilangkan teman-teman. Di sini kita membawa solusi untuk banyak orang. Dan ketika kita nawarkan mereka untuk segera bergabung, untuk segera ambil keputusan, itu adalah untuk keuntungan mereka juga, gitu. Bukan untuk hanya keinginan apa keuntungan kita semata, gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk segera ambil keputusan, untuk segera teman-teman apa tawarkan keputusan terbaik hari itu untuk segera bergabung, gitu. Kalau Nah, saya begitu sih kok ke tim. oke, siap, mantap. Bu Mawar terjawab ya. Nah, PR-nya Bu Mawar adalah apa yang dikatakan Tesipa ini kan Tesipa menyampaikan ke kita. Ya, oke lah mungkin sebagian teman-teman ada yang rekam pakai video terus kemudian share di Mm-mm. grup ya, tapi itu belum tentu ditonton sih. Ya, yang paling penting adalah kita sebagai leader kita perlu grup meeting, sering ketemu sama member, sering ngomong apa yang Tesipa sampaikan tadi gitu loh. Tentang pahala lah, tentang keuntungannya lah buat orang tersebut, buat dia gitu kan. Jadi itu adalah sesuatu yang harus diulang-ulang, yang perlu diulang-ulang gitu. Sehingga apa? Sehingga kemudian merema ke dalam tubuh
dan jiwa dan pikiran member-member kita gitu. Jadi tidak bisa hanya sekedar men-sharingkan videonya Bu Sipa, Teh Sipa, nanti share observasi di ke tim gitu kan. Berharap mereka nonton, mereka menyadari sendiri, ya agak PR kalau gitu. Betul, Tapi betul kok. baiknya kita yang menonton acara ini, observasi pada pagi hari ini, kita yang tahu, nah kita yang sering menggaungkan ke tim. Dan cara apa? Grup meeting kah? Chat di grup kah? Voice note kah? Video kah? Apapun itu ya. Jadi pak- dengan adem tadi ya. Adem. Tanpa dengan emosi. Ya, emosi yang apa tadi? Adem sari, bukan apa tadi? Emosi yang indah lah, pokoknya yang menyenangkan hati lah gitu. Om Nanda nih, maaf kalau terlewat. Circle dilakukan setelah sesi produk atau setelah sesi kedua? Paling efektif yang mana? Wah, ini pertanyaan ini gimana? Dijawab di sini apa diserahkan ke divisi Mas ya? Hah? Kita lagi mencoba sih, Garut mencoba ya. Iya, Tapi itu betul. udah disampaikan juga kemarin, udah dilihat juga sama Bu Lia yang juga divisi Mais. Kita lihat nanti lah ya. Kita jangan jawab di sini kali ya, Bu Tesipa ya. Sip, aman kok. Iya, khawatirnya ntar ini terjadi apa? Ya gitu-gitulah. Ya, Nanti ditunggu aman. aja ya. Nanti minta itulah Om Nanda tanya-tanya sama Kosugi atau Cilia gitu kan, mereka yang di dalam divisi Mais ya. Mhm. Untuk di silakan ditanyakan. Apakah tadi ada juga yang nanya, apakah boleh circle diradakan di akhir atau di tengah harus tetap ada atau gimana gimana gimana? Silakan tanyakan ke divisi Mais ya. Tuh, Nah, gitu. Itu bukan kapasitas kami untuk menjawab. Ya, meskipun di Garut kita adakannya di akhir. akhir. Gitu. Tapi itu sudah izin karena kita mau Ya, bikin izin. pilot project gitu teman-teman ya. Tuh, Mudah-mudahan dijawab. Teh kalau misalnya ada dari Hardiana Putri Virgonia. Putih Virgon. Wah, Iya, Putri Virgonia bukan putrinya Virgon ya. Beda nih. Teh kalau misal ada prospekan yang agak membulet atau belum bisa ambil keputusan. Kita minta bantuin siapa jika nggak punya tim kompor beleduk? Nah, lo. ya. Berarti kesananya, mohon maaf ini berarti kok ya, maksudnya tuh ke sana dalam rangka EPP, tapi dia nggak punya tim sendirian gitu meyakinkan. Gitu ya maksudnya. Iya, heeh. Mm-mm. Teteh, kalau saya saranin, pasti ada upline di atasnya yang aktif juga gitu. Itu juga Teteh bisa mungkin dengan Teh Nanda ya. Andi Eh, Hardiana, Hardiana. Nanda, Hardiana, Hardiana. Hardiana nih. Heeh. Kalau saya sarankan, Teh, kalau misalnya belum mengambil keputusan di tempat langsung, ini justru jadi kesempatan buat Teteh. Jadi Teteh ada kerjaan berikutnya apa? Follow up Oh, gitu. no. Ah. Follow up. Jadi kalaupun misalnya nggak closing di tempat hari itu juga nih, nggak apa-apa. Teteh kan jadi punya database. Justru sekarang tuh kan banyak yang bilang, aduh saya ngapain lagi nih? Kerjaan saya ngapain lagi nih? Lu kesana kemari udah susah nih cari prospekan misalnya. Justru datang ke FYP, Teteh bawa prospekan banyak. Terus misalnya belum closing di sana, itu Teteh jadi ada kerjaan apa Hmm, untuk di berikutnya di hari berikutnya Teteh bisa follow upin tuh gimana caranya bisa bantu untuk lebih meyakinkan lagi agar cepat ngambil keputusan kalau menurut saya. hmm, Jadi nggak perlu ini nih yang belum closing misalnya di tempat terus gimana? Apakah jadi apa diantepin aja tuh yang udah diundang jangan teh justru itu jadi kerjaan kita nih banyak nanti abis EPP follow up jangan lupa gitu sampai hmm. apa sampai closing kalau bisa gitu. Itu mungkin kata nih. Gitu ya Teh ya. Kok jadi Teteh ini Hardiana nih ya. Oh, Jadi bukan ya? ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Ya kan Teteh kan bahasa Sundanya. Aku kan manggilnya Bu Hardiana. Jadi ya Mbak Hardiana dia Mbak Hardiana masih muda. Jadi Mbak Hardi Mbak Hardi Pak Hardi berarti. Mbak Hardi tuh kayak tadi ya. Jadi ada tugas baru lagi nanti. Terus kalau misalnya belum ada tim kompon penduduk ya ciptakanlah ya, ciptakan tim kompon penduduknya. Tapi kalau misalnya baru datang prospekan sendiri kok, aku belum ada tim yang itu. Ya udah, dirimu yang jadi kompon penduduknya. Ikutan circle di kota tersebut, dengerin leadernya sambil gosok itu magic stick ya kan, bikin penyok mukanya sebelah, gitu kan jadi kompon penduduk ya. Itu yang bisa dilakukan. Mencetak dan
membuat lebih banyak Melahirkan ya. kompor. Oke, oke. Mereka membuatnya kompor meleduk. Oke, lanjut lagi nih. Saya nggak mau udahan nih tanggung nih ya. Pokoknya sampai habis ya. Nggak mau pulang, maunya dijawab. Nah, ini ada pertanyaannya gini. BTW berapa lama demoin produknya sampai calon member tertarik oleh Mark Desuk? Mak desu. Ibu ini ya, Ibu, ibu Mark lah ya, ibu Mark. Ibu Mak. Iya, ibu Mark. Eh, saya sarankan untuk demo produk minimal kan 15 menit. Dan sebenarnya nggak ada pakem sih untuk berapa lama kita demo, Bu. Jadi lebih lama ya lebih bagus gitu. Cuma Mm-mm. memang kalau demoin pun ini saya ada catatan. Kadang-kadang karena Nah, ini saking penting nih. semangatnya. Semangatnya kok nih demoin misalnya Magic Stick sampai digosok terlalu kenceng gitu. Akhirnya memang sih agak kerasa panas, tapi jadi memar-memar kan itu juga bahaya. Iya, iya, iya. Teman-teman wajib latihan, wajib belajar juga kepada leader aktifnya. Jangan sampai nih ya rolling rolling, rolling rolling gitu. Jadi berapa lama itu memang tergantung dan tiap orang punya apa namanya tuh reaksi yang berbeda-beda ketika didemokan. Ada bahkan yang baru 5 menit waktu itu ada yang bapaknya kayaknya kecengklak inilah apa leher gitu sakit leher tidur atau gimana nggak ngerti. Itu baru 5 menit juga kurang dia udah kok enak itu nggak sampai Wes. beres loh demonya. Dia langsung ngasih testing dan closing kok langsung di tempat. Gitu. Karena kita nggak tahu juga reaksi tiap orang kan berapa lama ya. Kalau bisa maksimal misalnya sampai dari pemateri ngejelasin sampai akhir nggak apa-apa. Kalau itu ngerasa nanti dia oh iya jadi enakan gitu. Yang pasti sih jarang yang nggak kerasa gitu kalau sudah Ya. didemokan gitu. Kalau kata Payo sampai berasa gitu. Nah, itu sampai berasa. Betul, betul. Sampai berasa, sampai Sampai kelihatan berasa. gitu. Nah, Betul. tes kami saya nanya deh kalau gitu sekarang ya. Boleh. Karena saya jadi penasaran juga. Kalau ngerol orang di sini itu dia kita Mm-mm. pegangin Mm-mm. atau dia biarkan ngerol? Ngerol. Ngerol. Oke. Kalau Ngerol. di muka mau naikin ini kita pegangin atau biarkan ngerol? Kalau saya kebanyakan sih tergantung ya. Ketemu dengan orang yang kulitnya agak sensitif kok. Heeh. Kalau dipegangin tuh jadi jatuhnya tuh lebam merah ke Ya muka. merah. Heeh, Nah, heeh. jadi saya biarin aja ngerol. Yang penting sih kalau di muka itu yang dari pengalaman saya pribadi, yang penting tuh kuantitas berarti ya, kuantitas. Jadi semakin banyak di roll, Banyak. tapi iya pasti semakin ada perubahan. Gak usah harus Oke. ditekan-tekan juga gitu. Cuma ditempelin gitu asal terus aja kita sampai 15 menit gitu cobain, itu pasti ada perubahan. Berarti begini-gini nggak apa-apa ya. Nah, gitu. Nggak usah ditahan ya. Nah, kadang-kadang ditahan itu kenanya ada efek samping di kulit sensitif. Kadang-kadang suka jadi merah gitu kok. Apalagi kalau yang kulitnya tipis ya. Nah, Kebanyakan itu kosmetik kok. atau Mm-mm. merkuri ya. Iya gitu. Boleh-boleh aja sih tadi ditahan. Cuma lihat-lihat aja kondisi gitu. Gitu Siap, kok. siap, siap. Gitu guys ya. Nah, salah satu demo yang paling gampang itu sebenarnya yang mana sih Teh? Yang di pundak, yang buat ngerasain badan lebih enak, atau kita kalau Teh Sipa sendiri lebih sering demo yang sakit atau yang pipi? Oh, kesehatan sih kok. Kalau Kesehatan. lebih kesehatan ya. Tapi suka ada, pasti kecantikan selalu ada. Misalnya kayak kemarin 5 orang yang partisipan yang di apa, yang di demoin Demo. gitu ya. 1 orang kecantikan, 4 orangnya semua kesehatan. Nah, Hmm. terutama yang lagi ada keluhan, ini yang paling penting nih. Karena itu reaksinya kerasa banget gitu yang ada keluhan. Ini juga berdasarkan pengalaman kok. Dulu sering, pernah, bukan sering, pernah ngedemoin orang yang nggak ada keluhan. Dan ternyata yang nggak ada kerasa apa-apa. Emang dia kan lagi nggak ada keluhan. Jadi Hmm. saran saya nanti pilih demoin tuh orang yang lagi keluhan. Misalnya saya lagi kebasan nih, tangan nggak enak. Itu kita fokus di sana aja. Gitu di apa di tangan yang lagi kebas gitu aja sih kok. Oke. Mengarah ke jantung ya. Mm-mm, tuh. Oh, itu ya guys ya, dapat ilmu lagi. Wah, ilmunya banyak hari. Thank you banget ya Sipa. Lanjut ah, Ah, belum bisa, kelar, belum kelar. bisa, 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 Lanjut bisa. kita cari pertanyaan lagi. Ya, mana nih? Eh, mau tengah, mana sih kita tadi? Akhir memar ya. Mana ya? Tuh. Oh, Ibu Mawar tuh. Kita jadi kompor meleduk tanggal 24 Agustus kita ke Bandung ya. Weh, mantap, Bu Mawar. Welcome to Bandung ya nanti ya. Oh, Mak Desuk. Oh, Dewi Sukmo. Ya Allah. Kok FB-nya namanya Mak Desuk, Mbak Sukmo? Kaget.
Gitu. Bentar, 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 bentar. Coba kita lihat lagi, scroll, scroll, scroll. Masih ada pertanyaan nggak? Nih tadi banyaknya pernyataan gitu. Ya, oke, kita coba meleduk. Oke, itu sudah. Oh, no diajakin no apa Teh Sipa diminta tuh sama Bu Hesti. Oh, Teh, FYP Garut dibikin itu dong, hybrid, ada Zoom-nya katanya. Bu Hesti datanglah ke Garut, deket kok dari Bandung, cuma nambah 1,5 jam. Nanti mampir dulu ke apa ayam apa namanya? Panas? Mergo. Oh, mergo, Mergo, makan. terus nanti makan mie Yamien sama minum es ya. Itu mah di Tasik ya. Tasik apa Garut tuh ya? Oh bukan bukan. Kasih, kasih Tasik kok. Tasik. Ya. Lanjut. Bagaimana membangun semangat kembali member pada udah aktif? Nah, itu terjawabnya nanti ya. Oke, Mamar. Siap berguru sampai ke Garut. Wih, mantap nanti. Teh, gimana kalau kita dari... Oh, Teh, gimana kalau kita dari Liremsi yang diundang salah satu member atau co member? Perlu bentuk tim ya, Teh, biar sukses. Dari siapa kok pertanyaannya? Dari Yayah Nahdia. Ah, Ibu Yaya. Terima kasih pertanyaannya, Bu Yaya. Kalau untuk acara PSN ya, wajib ada teamwork. Karena kita nggak bisa kerja sendirian, Teh. Gitu. Itu maksudnya ya, kok, Tony? Iya. Heeh. Jadi Hmm. apa perlu tim ya gitu ya? Iya, memang perlu tim. Kita kita nggak bisa kerja sendiri, Teh. Jadi teamwork itu menentukan sukses tidaknya acara. Jadi memang harus dipersiapkan dengan baik si tim itu. Tim yang tadi ya, yang punya satu visi dan misi yang sama. Oke, mantap, harus punya visi dan misi yang sama nih guys ya. Ini dari Sinta Steviana, Solo nih. Desi Pak izin nanya, member saya kalau wajahnya udah tirus tapi mau agak berisi tekniknya gimana? Kayak mana maksudnya? Udah kurus, tirus nih, mau lebih Mm-mm. berisi. Cara ngerolnya, mungkin diketok-ketok lah. Biar bengkak ya. Nggak tahu itu ada nggak tuh Tesi Pak? Dari Bu Sinta. Ini dari Bu Sinta ya. Aduh, teknik ngerol supaya pipinya jadi itu berisi ya. Tapi, Kalau saya pengen tirus, ini pengen berisi ya kok. Aduh, luar iya. biasa. Mungkin gemukin badan ya kok ya. Iya, mungkin badan tuh Bu Sinta. Mungkin masakan itu apa? Sate kelatak ya, makan tengkleng gitu ya, banyakin ya Bu Sinta. Oke, gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Sandra Yahya. Mungkin jadi masukan juga buat teman-teman yang lainnya. Izin bertanya kok, Teh Sipa, saya pernah datang ke FYP dan yang bertugas saat itu tim lain. Pas bikin circle, terasa banget dicuekinnya, jangankan dibantu. Apa memang begitu ya, Teh? Fokus ke tim masing-masing atau gimana? Kan jadinya kayak grup meeting. Oke, pertanyaan dari siapa tadi kok? Dari Sandra, nanti aku juga nanti nambahin lah. Bu Sandra ini ya. Bu Sandra, kebetulan kalau di Garut sendiri, ketika ada tim lain atau tim tamu hadir, terus misalnya apanya tidak hadir tapi dia bawa calon prospekan, itu kita biasanya bantuin di satu circlein aja kok. Jadi saya Mm-mm. nanti membantu juga apa membantu mengarahkan agar bisa closing di tempat. Boleh tanyalah, saya pernah ke Bandung juga ngisi. Itu kita bantu kok, Oke. kita bantu jelasin, nggak dicuekin gitu. Mm-mm. Pasti dibantu lah kok apa karena di sana kan Bisa, kita bisa. acara PSN. Kalau namanya acara PSN, siapapun yang hadir itu adalah tamu kita yang harus kita jamu, kita bantu gitu. Nggak mungkin lah dicuekin gitu. Yes, Cobain ke betul. Garut, cobain ke Garut, cobain ke Garut. Coba ke Garut ya. Nah, mungkin ini Bu Sandra ya, pas Bu Sandra hadir juga kan, saya nggak tahu nih kondisi di lapangan saat itu seperti apa. Apakah Bu Sandranya juga ada senyum-senyum sama pembicaranya, atau Bu Sandranya juga cuman ikutan circle terus duduk dia mendengarkan gitu ya. Nah, kadang-kadang bagi kami pembicara, kami juga kesulitan. Kami kan tidak bisa melihat nih. Begitu saya melihat seseorang, tidak ada eh, gambar Windows-nya, orang ini siapa, dia siapa, siapa. Kita nggak tahu siapa yang member kita, kita nggak pernah tahu siapa yang prospekan, kita nggak tahu siapa yang orang member luar kota yang datang ke situ karena
Bahkan mungkin kalau saya pribadi, kalau misalnya keluar kota kan, aku nggak tahu tuh itu di situ tuh leader siapa aja gitu. Betul. Nah mungkin alangkah baiknya jika nanti pas lagi keluar kota atau datang ke FYP dan tim lain yang itu boleh memperkenalkan diri juga pas mau ikutan circle, bilang Bu aku Nadia Sandra dari timnya si X gitu. Aku ikutan ya. Oh oke silakan. Nah ketika kami kenal, kami juga akan lebih mudah untuk berinteraksi seperti itu Betul. ya. Jadi mungkin next ke depan buat teman-teman juga yang hadir di FYP ya, kalau pas ikutan circle jangan diem-diem baik juga gitu ya. Dia Mm. dengerin terus eh, yang nggak enaknya jadinya ya feel yang seperti kayak kok gue kayak asing ya gitu. Boleh juga Makanya tambahin mungkin minta bantuan aja kok. Nanti mungkin ke apa PJ-nya. pembicara, heeh. Nah, nanti minta bantuan Bu Sipa misalnya atau siapa yang lagi bertugas, bantuin nanti saya ya, saya circle nanti kebetulan bawa prospekan. Itu mungkin lebih mudah memudahkan kami juga ya kok. Betul, betul, betul. Karena kita nggak tahu nih ini member lama, member baru, Mm-mm. atau prospekan, atau ini prospek udah lama kagak closing closing. Kami nggak tahu yang di situ. Betul, Jadi betul. perlu diinformasikan. Kan tak kenal maka tak sayang, betul nggak? Betul. Gitu ya. Jadi nanti boleh seperti itu. Gitu. Tapi kayaknya kita udah waktu udah cukup juga ya, Teh ya. Udah sudah Oke, 37. Teh Sipa juga kayaknya perlu siapin makan siang gitu betul. kan. Ada Mungkin bayi 7 bulan juga kok. bayi 7 bulan kan mau disusuin ya. Betul. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman silakan ya kalau misalkan penasaran lagi bisa datang ke Bandung. Ke Bandung nanti tanggal dua puluh 4. empat Agustus. Ya, teman-teman bisa datang ke Bandung. Pas juga nanti kita pasti setelah setelah apa namanya? Setelah launching produk baru pastinya akan ada tambahan-tambahan yang teman-teman bisa dapatkan informasinya di acara FYP. Bisa merapat, belajar langsung juga dari Tesipa di Nurbaiti di Bandung tanggal 24 Agustus. Nanti yang di daerah Garut nanti bisa merapat juga tanggal 14 September ya. Jadi pastikan teman-teman untuk hadir. Nah, Tesipa, apa kata-kata kalimat yang paling penting yang Tesipa ingin sampaikan kepada kami hari ini? Silakan Tesipa. Oke, terima kasih Kak Tony. Teman-teman, jadikan FYP semenarik, senyaman, dan semenyenangkan mungkin. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih lagi untuk kokoh kita, Kak Tony. Terima kasih untuk waktunya. Saya doakan teman-teman yang hadir semakin sehat, berkelimpahan rezeki dan kebahagiaan. Saya Sipan Nurbaiti undur pamit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Sukses buat kita semua. Salam maksimal dan Better Life with Millionaire Club Indonesia. Indonesia. Dadah guys. Kami pamit ya. Aku end live ya videonya di Facebook ya. Dadah, 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 dadah.